Ayah mengirim pesan terakhir sebelum mengorbankan diri. Eksperimen identitas rahasia saya telah terbongkar. Pengedar narkoba pasti akan membalas dendam. Sekarang bawa keluargamu pergi ke luar negeri. Ingat, jangan pernah hidupkan lagi nomor polisi saya. Kamu sangat berduka. Keesokan harinya putus dengan Amy Waning di depan seluruh sekolah. Amy Waning berlutut di tanah. Memohon jangan pergi. Memohon tunggu. Memohon jangan cinta orang lain. Tapi kamu hanya mengejeknya. Keluarga miskin tidak bisa beri kehidupan yang kamu inginkan. Kemudian, gandeng tangan wanita kaya. Berbalik pergi. Cinta yang mendalam melahirkan kebencian yang mendalam. Sejak hari itu, Amy Waning sudah sangat membencinya karena dia menanggung penghinaan selama 3 tahun. Akhirnya berdiri tegak di puncak kerajaan bisnis. Dan setelah dia mencapai kesuksesan dan ketenaran, hal pertama yang dilakukannya adalah membawamu pulang dari luar negeri dengan paksa. Kemudian membawa satu demi satu pria pulang ke rumah, bercinta di depanmu. Semua orang menertawakanmu sebagai seorang pria dua muka yang rendah diri dan tidak berdaya. Tapi kamu sama sekali tidak peduli. Namun ketika dia membawa pulang pria ke-91, malam itu, suara raungan dari sebelah terdengar. Kamu secara tak terduga menemukan bahwa suara orang itu sangat mirip dengan sahabatmu. Lu Jingyan sepertinya ingin membalas dendam padamu. Amy Waning bercinta sambil membisikkan kata-kata manis di telinga Lu Jingyan. Sayang sangat hebat, aku sangat mencintaimu. Mari kita tidak pernah berpisah. Ya, dan kata-kata manis itu adalah yang dulu hanya dikatakan padamu saat kalian bercinta. Saat itu, meski kondisi kalian serba kekurangan, tinggal di ruang bawah tanah di Wupingli, makan mie instan seharga 3 yuan per bungkus. Tapi itu tidak menghentikan kalian untuk saling mencintai. Dan kamu juga tak terhitung kali membayangkan tumbuh tua bersama Amy Waning. Kenangan-kenangan itu, bagaikan bunga di cermin dan bulan di air, betapapun indahnya tak bisa ditahan. 2,5 menit kemudian, Amy Waning keluar dari kamar dengan handuk mandi. Tidak ada sedikit pun gejolak emosi di matanya. Pesta cerita. Kamu datang tepat waktu? Payung di rumah sudah habis. Kamu pergi beli ratusan payung? Hua Luo tidak tahu dari mana mengeluarkan setumpuk uang tebal dan melemparkannya ke wajahmu. Sisanya untukmu sebagai tip. Bukankah kamu suka uang? Pipimu kiri memerah karena terkena uang. Kamu tidak mengambil uang yang jatuh di lantai, melainkan menatapnya dengan mata penuh kebencian. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah bermain dengan begitu banyak pria. Mengapa bahkan saudaraku pun kamu tidak mau lepaskan dia? Padahal paling tahu, Lu Jingyan adalah saudara terdekatku. Tapi Amy Waning hanya menguap, tertawa dingin melepaskannya. Lalu dulu kamu melepaskanku. Jantungku tiba-tiba tersentak. Kenangan membanjiri pikiranku bagai gelombang pasang. Kamu dan Amy Waning sudah bersahabat sejak kecil. Kamu bilang dewasa nanti akan menikahinya. Dia juga bersumpah tidak akan menikah selain kamu. Tapi justru saat cinta Amy Waning mencapai puncaknya, kamu tiba-tiba mengajukan putus padanya. Hanya karena seorang putri kaya yang belum pernah bertemu pergi ke luar negeri. Tapi di hari kamu putus, dia berlutut di hujan selama 3 hari 3 malam. Memohonmu jangan pergi. Memohonmu tunggu dia. Jangan sampai kamu jatuh cinta pada orang lain. Tapi kau pergi dengan begitu tegasnya. Bahkan sepatah kata perpisahan pun tak sudi kau ucapkan. Bahkan menyaksikan sendiri dia tertabrak truk pickup. Cumi tak juga menoleh. Amy Waning terbaring penuh darah di atas meja operasi, mengumpulkan sisa tenaga terakhir untuk menghubungi nomormu. Hanya saja panggilan yang dia lakukan, semuanya kau tolak dengan kejam satu persatu. Satu-satunya yang tak sengaja tersambung itu. Dari seberang sana sesekali terdengar suara napas perempuan lain. Sejak hari itu, Amy Waning membencimu sepenuhnya. Dia menghabiskan waktu 3 tahun penuh, membangun kerajaan bisnis terbesar di lingkaran itu. Dan setelah menjadi orang terkaya, hal pertama yang dilakukannya adalah menggunakan kekuasaan untuk memaksamu menikah. Kemudian membawa satu demi satu pria lain dengan pamer, hanya untuk mempermalukanmu. Si pengkhianat tanpa ampun di matanya ini. Tapi mungkin hanya kamu yang tahu bahwa perpisahan tahun itu bukan karena kamu tidak mencintai, juga bukan karena kamu membenci kemiskinan dan menyukai kekayaan, melainkan untuk melindungi Amy Waning dari balas dendam kriminal terhadap ayahmu, yang adalah polisi teladan yang luar biasa. Tapi saat itu identitas mata-mata terungkap oleh geng narkoba. Mereka mulai membalas dendam pada keluarganya. Setelah mendapat kabar dari ayah, kamu membawa keluarga pergi dengan cepat dari Shangjing. Tapi di tengah perjalanan mendengar Amy Waning mengalami kecelakaan mobil, lalu dengan mempertaruhkan nyawa bergegas ke rumah sakit, mendonorkan ginjal untuknya. Tidak sempat menunggunya bangun, lalu terburu-buru pulang ke rumah. Yang dilihat justru keluarga 4 orang yang dibunuh dengan kejam oleh geng kriminal. Hanya karena kamu pergi ke rumah sakit, baru bisa lolos dari maut. Mengingat kondisi kematian ibu yang menyedihkan, matamu tak sengaja dipenuhi warna darah. Translate_text, melihat matamu memerah. Amy Waning dengan samar menunjukkan sedikit harapan. Apakah mungkin dulu kau melakukannya karena ada alasan tersembunyi? Dan setelah sadar kembali, kau hanya menggelengkan kepala. Melihat matamu memerah, kau juga tidak salah pikir. Aku memang orang hina yang suka pamer seperti itu. Dulu tidak bisa menjelaskan secara langsung. Sekarang semakin tidak bisa diucapkan. Karena saat ini kau memikul dendam berdarah satu keluarga 5 orang. Jodoh dengan Amy Waning di kehidupan ini hanya sampai di sini. Waktu selama bertahun-tahun itu bisa dianggap sebagai hutangmu padanya. Kini kau sudah bulat tekad menjalankan kembali tugas nomor polisi ayah. 10 mati 1 hidup. Mungkin detik berikutnya akan bertemu keluarga di alam baka. Melihatmu seperti ini, wajah Amy Waning semakin berubah suram. Nada bicaranya bahkan mengandung sedikit kemarahan. Tidak ada
Pergi sana, kamu tak bisa berkata-kata. Mengambil uang kertas di lantai, keluar dengan tergopoh-gopoh. 2,5 menit kemudian, kamu meletakkan payung kecil di sofa. Begitu masuk kamar langsung mengunci pintu. Mungkin Emu Waning ingin membalasmu malam ini. Teriakan kesedihan di sebelah tak pernah berhenti. Saat bangun keesokan harinya, bantal terasa berat karena basah oleh air mata. Ketika kamu turun ke bawah, Emu Waning dan Lu Jingyan juga sudah bangun. Pelayan di rumah jelas lebih sibuk dari biasanya. Baru sekarang kamu ingat hari ini adalah ulang tahun Lu Jingyan. Emu Waning akan mengadakan pesta ulang tahun besar untuknya di rumah. Saat pesta dimulai, banyak teman dari lingkaran mereka datang. Mereka dengan akrab menyapa Lu Jingyan, seolah dialah tuan rumah di rumah ini. Emu Waning bahkan memberinya banyak penghormatan dengan minum. Memegang tangannya, menerima penghormatan dari semua orang. Setelah dia meniup lilin dan mengucapkan harapan, Emu Waning dengan royal memberikan jam tangan giok senilai puluhan juta. Sampai pada puncaknya, keduanya bahkan berciuman mesra di hadapan semua orang. Pandangan semua orang menatapmu adalah simpati dan belas kasihan yang tak tersembunyi. Menjadi suami sampai sejauh ini sungguh menyedihkan. Siapa yang tidak tahu kalau sekarang kamu adalah bahan tertawaan di seluruh kalangan. Tapi kamu justru seperti orang yang tak punya urusan. Sama sekali tidak ada reaksi. Kamu menarik bibir dengan getir. Penderitaan yang telah dialami sudah terlalu banyak. Yang seperti ini apa artinya lagi? Di tengah pesta, Lu Jingyan menemukanmu di tempat yang sepi. Sudah sehari, kamu tidak bertanya alasanku. Kamu menggeleng dengan tenang. Tidak perlu tahu. Lu Jingyan adalah sahabat terbaikmu. Jadi kejadian tahun itu, dia juga mengetahuinya. Selama bertahun-tahun ini, dia menyaksikan betapa tersiksanya dirimu, dan tak terhitung berapa kali melihatmu. Hong Zuoyan menangis melihat foto ranjang yang dikirim Emu Waning. Dia berkali-kali ingin mengungkapkan kebenaran kepada Emu Waning, tapi selalu kamu halangi. Tidak apa-apa, apapun yang dilakukan takkan mengubah akhirnya. Saat ini, Lu Jingyan menatapmu dengan mata memerah. Di dalam pandangannya tersimpan terlalu banyak perasaan, membuat orang tak mengerti Gusian. Kamu tahu aku paling benci kamu seperti ini, seolah tak peduli apapun. Kamu tak tahu apa-apa. Tentu juga tak tahu aku diam-diam menyukainya bertahun-tahun. Namun di hatinya hanya ada kamu. Aku tahu selama bertahun-tahun ini, kamu menderita karenanya, tapi kamu juga tak tahu betapa rendah dirinya demi kamu. Kamu tentu tahu, _text, betapa dalamnya cinta Emu Waning padamu. Bahkan jika kamu mengaku sekarang, dia bisa langsung memaafkanmu. Tapi kamu tidak bisa melakukan ini. Kata-kata ini Lu Jingyan berhenti sejenak. Selama bertahun-tahun dia membawa pulang pria-pria yang bisa menyerupai Xiang Yuan. Dan dia seperti aku, kamu sekarang tidak ingin. Aku hanya akan meninggalkan pria mabuk di sisinya. Kamu tahu kenapa? Karena aku, dia, tahun itu, bahkan sumbangan itu adalah milikku. Kamu hanya diam mendengarkan, tanpa sepatah kata pun. Kemudian napas Lu Jining semakin cepat. Lama sekali baru dia berbicara. Gusian, tahun ini kamu belum memberiku hadiah ulang tahun. Tapi yang kuinginkan hanya satu. Aku ingin kamu menyerahkan Waning padaku. Mendengar ini, kamu terdiam sangat lama. Sampai Lu Jingyan mengira kamu tidak akan menjawab. Kamu mengangguk. _text, matanya berkaca-kaca. Kalau sudah mau mengalah, maka mengalahlah sampai tuntas. Baru saja selesai bicara, dia melepaskan tangan yang menopang tangga, menutup mata, langsung terjatuh ke belakang. Suara keras itu menarik perhatian semua orang. Emu Waning melihat Lu Jingyan terbaring di lantai berlumuran. Wajahnya menjadi semakin dingin membeku. Gusian, kau cari mati. Setelah mengucapkan ancaman, dia buru-buru menarik Lu Jingyan menuju pintu. Pesta berakhir dengan tidak menyenangkan. Kau diseret oleh para bodyguard ikut sampai ke rumah sakit. Konon Lu Jingyan mengalami pendarahan hebat, sedangkan golongan darahmu kebetulan sama dengannya. Jadi Emu Waning tanpa ragu memerintahkan. Kau harus mendonorkan darah tetapi perlu tes sederhana dulu. Operasi dan riwayat medisnya akan diketahui. Kamu tidak boleh saat ini memberitahu Emu Waning bahwa kamu pernah mendonorkan ginjal untuknya. Pikiran ini membuat ekspresinya langsung menjadi sinis. Aku tidak mendonorkan. Aku bukan golongan darah langka. Mengapa harus aku yang mendonorkan? Emu Waning mengeluarkan setumpuk uang tebal dari pelukannya, melemparkannya dengan keras ke wajahmu. Bukankah kamu suka uang? Berapapun akan kuberikan. Sekarang maukah kamu menyumbang? Kamu memandangnya dengan ekspresi mati rasa. Sementara uang dilemparkan selembar demi selembar ke wajahmu. Hati seolah tersayat pedang. Setelah dengan sabar melemparkan 6-7 tumpuk, akhirnya kamu berjongkok, mengambil uang yang berserakan satu persatu. Terakhir menyungging senyum, menatapnya pagi. _text, bukankah ini sudah baik? Membuang-buang banyak waktu. Setelah selesai bicara, Anda langsung menuju ke riwayat donor darah. Setelah pemeriksaan selesai, dokter menggelengkan kepala sambil melihat laporan di tangannya. Tuan ini pernah menjalani operasi sebelumnya, kehilangan satu ginjal, pernah mengalami penyakit pendarahan hebat, tidak disarankan untuk mendonor darah. Emu Waning mengerutkan alisnya yang indah. Apa artinya kehilangan satu ginjal? Sebelum Anda sempat bicara, Emu Waning kembali berbicara dengan dingin. Bagaimana demi uangku? Apakah kamu bermaksud menipuku? Waktu itu ginjal itu yang kau donorkan. Anda mengangguk dengan tersenyum pahit, tidak menyangka ketahuan olehmu. Aku tidak peduli berapa banyak dia memberimu uang. Untuk membuatmu berbohong, aku akan memberimu 2 kali lipat dalam beberapa tahun. Berapa
Berapa banyak darah yang dibutuhkan? Maka ambillah darahnya sebanyak itu. Jarum sebelumnya menusuk pembuluh darah, membuatmu gemetar tanpa sadar, terbangun dan perlahan-lahan menghilang. Tubuhmu semakin dingin. Dunia di depan mata mulai kabur. Kamu tidak tahu berapa banyak yang telah diambil. Akhirnya tidak tahan dan pingsan. Terbangun 10 hari sudah gelap. Di samping tempat tidur ada kue ketan favoritmu. Dulu setiap kali kamu tidak enak badan, Amy Waning dimanapun berada, selalu membelinya dalam hujan dan angin untuk menghiburmu. Dia berkata, kita sekarang miskin, hanya mampu membelikanmu ini. Aku pasti akan memberimu yang terbaik di masa depan. Membayangkan kelembutannya saat menggendong dan menenangkanmu. Jantungmu berdetak tak beraturan, sakit sampai sesak napas. Kau mengambil kue mochi di atas meja, memasukkannya ke mulut secara mekanis, menelannya satu persatu. Saat keluar, kebetulan melihat Lu Jingnian dari kamar sebelah. Saat ini dia sedang bersandar di tempat tidur mengobrol dengan Amy Waning. Waning terlalu kesakitan. Amy Waning lalu dengan lembut menyuapkan bubur yang sudah didinginkannya ke mulutnya. Dia memakan sesuap, lalu mencebikkan bibir kecilnya mengatakan kurang manis. Amy Waning tersenyum mengeluarkan permen dari saku dan mengupasnya sambil berkata. Di mulutnya Lu Jingning berkedip-kedip tetap mengatakan kurang manis. Kali ini, Amy Waning meletakkan mangkuk di tangannya, langsung memegang pipinya dan menciumnya. Beberapa saat kemudian, _text, kedua orang itu memisahkan Lu Jingnian, merangkulnya dalam pelukan. Daripada bercumbu dengan Waning, jangan mencintai Guxian, cintai aku saja. Oke. Pandangan Amy Waning menatap keluar pintu. Kebetulan bertabrakan denganmu yang berdiri di pintu. Udara terasa hening sejenak. Dia menatapmu dengan tatapan dingin. Tidak mencintai lagi. Selamanya tidak akan mencintaimu. Tidak berkata apa-apa. Hanya menarik bibir dengan pilu. Kemudian berbalik pergi. Selama hari-hari di rumah sakit ini, perhatian Amy Waning pada Lu Jingnian. Seluruh rumah sakit tahu. Tidak ada yang tidak mengetahui. Kau sendirian di ruang rawat. Tidak ada satupun yang datang menengokku. Seorang perawat mengira kau lajang. Berani-beraninya bertanya nomor kontakmu. Dia memandang kalian berdua dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sorot matanya yang dingin sungguh menakutkan. Beberapa hari berikutnya hingga hari keluar dari rumah sakit, kamu tidak lagi melihat perawat itu. Pada hari keluar itu, Lu Jingning bersikeras menarikmu untuk pergi bersama. Waning, bawa saja eksperimennya. Dia sendirian harus naik taksi. Bukankah itu merepotkan? Amy Waning memandangmu dengan tatapan dingin. Suaranya membeku. Jingnian, jangan terlalu baik padanya. Kalau tidak, kamu akan dihabisi sampai tak bersisa. Apalagi dia sangat pandai merayu wanita. Banyak orang yang bersedia mengantarnya pulang. Kamu tidak berkata apa-apa. Akhirnya naik ke mobilnya. Mobilnya sudah berjalan. Di tengah perjalanan, Amy Waning tiba-tiba menerima telepon. Mengatakan ada acara minum. Sudah dijanjikan sejak lama. Lu Jingnian mendengarnya langsung memohon padanya. Membawa kalian berdua pergi bersama. Sudah beberapa hari di rumah sakit. Juga ingin keluar melihat-lihat dunia. Amy Waning tidak menolak. Bertiga pergi ke acara minum bersama. Semua orang melihat dia menggandeng tangan Lu Jingnian. Mengira Lu Jingnian adalah suaminya. Jadi semua memandang ke arahmu yang berjalan di belakang mereka. Saat ditanya tentang Tuan MU ini, dia melirikmu sekilas. Kau mengangkat sudut bibir dan tersenyum. Lalu tanpa ragu mengambil gelas dan menghabiskan anggurnya dalam sekali teguk. Semua orang melihat Amy Waning tidak peduli padamu. Satu persatu mengerumunimu, menuangkan anggur untukmu. Kau menerima semuanya tanpa menolak. Di tengah-tengah, ada seorang wanita paruh baya dengan dalih mendorong minum. Diam-diam meraba tubuhmu. Beberapa kali kau tolak. Dia tetap meletakkan tangannya di otot perutmu. Di sudut yang setengah terang setengah gelap. Amy Waning mengamati gerakan orang itu. Pandangannya semakin dingin. Entah sudah berapa lama minum. Kau merasa pusing dan kepala berat. Berjalan pun terasa dunia berputar. Kau bangun untuk cuci muka di kamar kecil. Tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Wanita paruh baya itu mendekatimu perlahan dengan senyum jahat. Cepat mundur ke belakang. Tapi gerakan orang yang datang lebih cepat. Langsung menutupi mulut dan hidungmu dengan handuk yang dibasahi obat. Tubuhmu semakin berat. Darah seolah mendidih dalam sekejap. Kau bergumul sambil diseret ke dalam koridor. Pada saat terakhir sebelum didorong masuk ke pintu ruangan, kau menendang sekuat tenaga ke arah wanita itu. Memanfaatkan momen dia kesakitan dan melepaskan genggamannya. Terhuyung-huyung berlari keluar, lalu sembarangan mencari sebuah ruangan untuk bersembunyi. Tubuh terasa panas seperti akan meledak. Kau tahu dirimu sudah kena. Pasti ada oksigen yang ditambahkan di handuk itu. Dalam keadaan bingung, pintu ruangan didorong terbuka. Seorang wanita bertubuh tinggi langsing masuk, membelakangi cahaya. Kau tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya mengira dia adalah pelayan ruangan. Kamu menarik tangannya dengan kuat. Tolong carikan aku seorang wanita. Cepat. Ada yang datang. Suaranya dingin. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu menggigit bibirmu erat-erat. Memaksa dirimu untuk lebih sadar. Aku tidak bisa mati. Aku mohon padamu. Orang itu tertawa dingin. Mengapa mencari wanita? Bukankah aku sudah ada di sini? Suara yang familiar membuatmu langsung lebih sadar. Kamu membuka mata, memandang Amy Waning di hadapanmu, menggunakan sisa tenaga terakhir untuk mendorongnya. Kamu tidak bisa. Wajah Amy Waning terlihat sangat jantan. Dia mencekik lehermu erat-erat. Mengapa aku tidak bisa? Bukankah kamu bilang tidak akan meninggalkanku jika aku punya uang? Sekarang aku sudah punya uang. Kenapa tidak bisa? Kamu terdiam sejenak. Air mata tak tertahan lagi jatuh. Karena kamu adalah Amy Waning. Kamu adalah Amy Waning yang paling kusayang. Setelah kata-kata itu terus seperti gelombang besar yang menggulung. Dia benar-benar kehilangan kendali, menekanmu kuat-kuat ke dinding. Aku mendekat,
Semalaman terjerat, saat terbangun hari sudah terang. Kamu melihat bekas ciuman di sekujur tubuhmu. Pipi terasa panas seperti terbakar. Mu Wanning di sampingmu juga sudah bangun. Dia menatapmu dengan pandangan yang sulit dimengerti. Seolah ada 1000 kata yang ingin diucapkan. Tapi akhirnya hanya berkata dingin. Jaga mulutmu baik-baik. Jangan pergi ke depan Jing Nian untuk bergosip. Kamu dengan pahit menarik sudut bibirmu. Kamu adalah suaminya. Melakukan hal-hal suami istri. Tapi tidak boleh memberitahu Lu Jing Nian. Apakah ada hal yang lebih konyol di dunia ini? Kamu tertawa dingin. Bisa, asal dibayar. Aku pasti tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Mu Wanning marah sampai wajahnya membiru, mengeluarkan setumpuk uang tebal dari mantel di samping. Dengan jijik melemparkannya ke tubuhmu, lalu bangkit tanpa menoleh. Pergi. Setelah pulang, kamu baru tahu Lu Jingning akan pindah masuk, tinggal bersama kalian. Melihatmu muncul, Lu Jingning bersikap seperti tuan rumah. Menyapamu, sudah pulang. Kamarmu sudah kusuruh pelayan pindah ke kamar tamu. Kamu tidak akan keberatan? Kan? Tidak penting apakah kamu keberatan atau tidak. Kamu juga tidak akan tinggal lama lagi di rumah ini. Sejak dia pindah masuk, keduanya seperti pasangan pengantin baru. Hampir tak bisa berpisah setiap saat. Saat makan, Mu Wanning akan dengan lembut menyuapi Lu Jingnian, mengupas kulit udang. Bahkan sup akan diatur suhunya sebelum disuapkan kepadanya di ruang tamu. Kamu secara tidak sengaja lewat, selalu melihat mereka berpelukan dan berciuman penuh gairah. Meskipun kamarnya di kamar tamu, saat melewati koridor di malam hari, selalu mendengar suara napas yang mesra itu. Mu Wanning sengaja menyiksamu, sengaja memanggilmu untuk berjaga di pintu saat dia dan Lu Jingnian sedang berasmara. Bukankah kamu suka uang? Kalau begitu, jaga malam untuk kami. 200.000 semalam. Bagaimana? Wajahnya begitu memikat. Bibir tipisnya sedikit terangkat. Hatinya dingin dan angkuh. Kau menatapnya diam cukup lama, baru kemudian membuka mulut menjawab. Di depan rumah, Lu Jingning wajahnya berkedut-kedut. Urat di dahinya yang menonjol sangat menakutkan. Dia mengambil seikat uang dari samping. Dengan jijik melemparkannya ke arahmu. Kau menghindar keluar. Dengan wajah tanpa ekspresi memungut uang itu. Saat keluar, dengan penuh perhatian menutupkan pintu untuk mereka. Penghinaan seperti ini tak ada habisnya. Mu Wanning menyuruhmu merapikan kamar mereka untuk malam hari. Menyuruhmu membersihkan bekas pertempuran mesra mereka. Imbalan untuk melakukan hal-hal ini adalah uang yang dilemparkan ke wajahmu berulang kali. Kau tak pernah membuka mulut menolak. Juga tak menunjukkan emosi tak puas, marah, sedih. Tidak ada apa-apa. Kamu hanya dengan tenang mengambil uang kertas seperti biasa, lalu menyelesaikan urusannya satu persatu. Dingin seperti mesin, seolah-olah urusan Mu Wanning sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Namun, Mu Wanning menjadi benar-benar gila karena sikap dinginmu. Di tempat sepi tengah malam, dia mencekik lehermu, menindihmu ke dinding sambil menciummu dengan penuh tanya. Mengapa reaksimu begitu dingin? Mengapa kamu tidak peduli? Mengapa tidak cemburu? Apakah kamu tidak pernah menyukaiku? Gu Xiang bagimu, aku ini apa bagimu? Kamu tetap dengan wajah tenang itu. Dalam pandanganmu terhadapnya, merasa tidak ada sedikit pun perasaan. Aku hanya peduli sebelumnya. Jika kamu menginginkannya, aku menunjukkan penampilan yang kamu harapkan. Bisa juga menambah biaya. Kali ini, Mu Wanning membeku tanpa tertawa dingin. Hanya menatapmu dengan tatapan dingin. Setelah dia melepaskan mata, ternyata ada api dingin. Dia melepaskanmu, tidak pernah menengok lagi. Kemudian Mu Wanning pergi ke gunung untuk berbisnis. Kamu sendiri tidak tahu hal ini. Sulit dipercaya jejaknya tidak pernah mengeluh padamu. Adalah pelayan yang berbisik-bisik bersama. Kamu kebetulan lewat mendengar kabar Nona pergi ke Villa Gunung Salju untuk urusan bisnis. Apakah sekarang tidak akan hilang? Benarkah? Bagaimana itu bisa? Dengar-dengar Villa Gunung Salju tahun ini saljunya turun sangat besar. Translate_text. Begitu longsor salju terjadi, bukankah kemungkinan buruknya lebih sungguh? Aku juga baru tahu setelah mendengar Pak Lu dan asisten Nona menelepon. Katanya sudah dikirim orang untuk mencari, tapi sekarang di gunung masih turun salju lebat. Tim penyelamat tidak berani naik ke gunung. Masih belum tahu apakah bisa menemukan tubuhmu yang tiba-tiba kaku. Kau merasa seperti disiram air dingin dari atas kepala. Dengan tangan gemetar kau membuka ponsel. Benar saja melihat berita pertama yang dilaporkan adalah Villa Gunung Salju mengalami longsor salju besar. Benar saja melihat CEO hilang. Keberadaannya tidak diketahui. Kau belum pernah seketak kau. Sampai-sampai tidak bisa menahan. Tubuhmu tiba-tiba terjatuh dasar tanah. Wajahmu seketika memucat. Tidak boleh Mu Wanning, tidak boleh-boleh. Di belakang, berlari kencang keluar dari villa. Saat tiba di kaki gunung mendengar salju, semua tim penyelamat terperangkap badai salju. Tidak berani naik ke gunung. Ketika kau dengan tegas menerjang ke depan kawanan angin, ingin menghentikan langkah, pintu pun tidak bisa menghalangimu. Kau tidak mempedulikan nyawa. Kau menghadapi badai salju yang dahsyat. Kau naik ke atas juga tidak akan bisa sampai ke langit. Kau akan membahayakan dirimu sendiri. Sekarang hanya bisa menunggu badai reda baru bisa naik gunung. Kau mengerat gigi dan mendorong orang dengan kuat. Tidak perlu kalian urusi. Pasti harus membawanya turun. Setelah berkata, kaki menginjak gas dan melesat cepat. Meskipun anginnya lebih dahsyat dari angin manapun. Meskipun kau memakai sepatu salju tebal, masih menggigil kedinginan. Tubuhmu sudah tidak putih lagi. Kau harus sampai di tempat beku. Kau lebih baik mencoba mencapai langit. Kau berulang kali memanggilnya keluar dari angin orang lain. Suaramu tenggelam dalam suaramu sendiri. Suaramu serak tapi tak berhenti memanggilnya. 1 jam kemudian, akhirnya kau melihat sosok Mu Wanning di bawah pohon. Kau seperti angin, tapi berlari ke depan dan melepaskan jaketmu untuk menyelimutinya. Saat ini dia sudah tidak sadar. Pipinya dingin seperti es. Sambil
menangis, kau menyeretnya ke dalam mobil. Mu Wanning, kamu pasti tidak akan apa-apa. Aku pasti tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Di jalan, kakimu tertusuk ranting yang tersembunyi di bawah salju. Tapi kamu seperti sama sekali tidak merasakan sakit. Mobil berjalan selama 3 jam penuh dalam badai salju. Akhirnya tiba di kaki gunung. Petugas penyelamat terkejut melihat kalian dan bergegas mendekat. Mereka tidak menyangka kamu sendirian menemukannya dalam cuaca sekeras ini, lalu membawanya turun gunung. Saat melihat kerumunan orang mendekati kalian, kamu menoleh memandang Mu Wanning, baru kemudian pingsan dengan perasaan lega. Tidak tahu sudah berapa lama terbaring tak sadarkan diri. Akhirnya kamu sadar kembali, tapi di rumah sakit sudah tidak ada lagi bayangan Mu Wanning. Kamu membereskan diri seadanya, lalu mengurus prosedur keluar dari rumah sakit. Sampai di rumah, baru kamu menyadari, ternyata Lu Jingning sudah lama menjemputnya pulang, dan orang yang berani menghadapi badai sendirian menyelamatkannya di gunung ternyata adalah Lu Jingnian. Melihat orang di depan mata dalam keadaan selamat, kamu juga tidak ada yang perlu dikatakan. Akhirnya berbalik dan berjalan menaiki tangga. Mu Wanning di belakangmu melihatmu tidak menunjukkan sedikit pun perhatian padanya. Dengan dingin memanggilmu, "Buyan, kamu benar-benar dingin dan kejam." Punggungmu sedikit bergetar, tapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Langsung naik ke lantai atas. Sejak mengetahui Lu Jingnian menyelamatkannya, Mu Wanning bersikap baik padanya sampai agak berlebihan. Bahkan para pembantu di rumah tahu, orang yang paling berpengaruh dalam berbicara di keluarga Mu, selain Mu Wanning, adalah Lu Jingnian. Mu Wanning dengan selamat berjanji mengelilinginya saat dia berbicara. Dia bisa memenuhi semua permintaannya. Lu Jingning memeluknya dalam pelukan. Nada bicaranya lembut seperti biasa. "Aku tidak menginginkan apapun. Kamu masih memiliki status. Wanning, kamu tahu, aku selalu ingin menikahimu." Tubuh Mu Wanning menjadi kaku. Diam sejenak baru perlahan berbicara. "Aku bisa setuju dengan apapun. Hanya ini yang tidak bisa." Dia tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya sudah berkaca-kaca. "Masih karena eksperimen? Kan? Kamu sangat mencintainya, tapi apakah dia mencintaimu? Wanning yang selalu menemanimu. Benarkah kamu tidak melihatnya sama sekali?" Setelah kata-kata itu, dia mendorong Mu Wanning. Hong Zhuo berlari keluar dengan mata berapi. Mu Wanning belum sempat mengejarnya, sudah mendengar suara rem mendecit yang menusuk telinga dari pintu masuk. Dia berlari keluar pintu, menemukan Lu Jingnian terbaring di genangan darah. Wajahnya berubah seketika. Melangkah dengan kaki panjangnya menggendong Lu Jingnian dalam pelukannya. Gemetar menggenggam tangannya. Lian 11R menatapnya penuh penyesalan. "Aku berjanji padamu, aku akan setuju apapun." Mendapat jawabannya. Akhirnya Lu Jingnian tersenyum lega. Kali ini tampaknya tidak terlalu parah. Lu Jingnian hanya dibalut sederhana di rumah sakit. Lukanya lalu keluar dari rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, hal pertama yang dilakukan Mu Wanning adalah mengajukan perceraian padamu. Keduanya duduk di sofa ruang tamu, saling tampak dingin dan berjarak. Mu Wanning yang pertama berbicara. "Berapa banyak harta yang kau inginkan? Sebutkan harganya." "Kau tak peduli." "Membaca perjanjian perceraian. Kamu berikan saja. Tapi ada satu hal yang harus aku ambil." Alisnya yang tampan mengerut. "Apa yang kamu lakukan?" "Kamu menutup perjanjian perceraian. Bertahun-tahun lalu, pusaka keluarga yang kamu berikan padaku, giok itu, bukan hanya sekadar giok, tapi juga janji kita berdua. Jika aku gagal menjalankan tugas saat dikubur nanti, aku berencana menggabungkan giok itu dengan abu jenazahku, seolah memenuhi keinginanku sendiri dan memberiku harapan." Mendengar ini, mata Mu Wanning langsung bersinar. Dia siap mengguncang hatinya. "Jika kamu tidak ingin bercerai, bisa juga tidak bercerai." Kamu tahu apa yang ingin dia dengar? Tapi kamu justru tidak bisa memenuhi keinginannya. "Bercerai? Bercerai bisa dapat lebih banyak harta. Kenapa tidak bercerai?" "Giok ini sebelumnya sudah aku tanyakan pada orang. Tapi sebelumnya, kamu harus membiarkan aku melihat wajahmu yang hampir tak tahu malu itu." Mu Wanning marah sampai wajahnya pucat. Jari-jari panjangnya mengepal erat, memenuhi sorot matanya seperti pedang tajam, menusukmu dengan keras. "Guxian, kamu tak punya hati. Besok kita ketemu di kantor pencatatan sipil. Jangan sampai terlambat." Kamu tak pernah menyangka bahwa pembubaran pernikahan kalian berdua akan semudah ini. Kamu masih mengira sesuai dengan karakternya? Dia takkan mau melepaskanmu, menyiksamu dengan kejam, sampai kamu hancur, baru berhenti saat kamu putus asa. Melihat nama dan foto kalian berdua di surat cerai, hatimu tak bisa menahan sedikit rasa sedih. Mulai sekarang, Guxian dan Mu Wanning, kedua nama ini tidak lagi memiliki hubungan. Kalian seperti dua garis paralel, tidak akan pernah ada titik temu. Sebelum bercerai, Mu Wanning mengajukan satu permintaan padamu. Dia akan memberimu harta yang besar, tetapi kamu harus menghadiri pernikahannya dengan Lu Jingnian dan menemani Lu Jingnian sepanjang acara. Kamu akan menjadi satu-satunya pengiring. Hanya setelah menyelesaikan semua ini, baru dia bersedia melepaskanmu. Kamu tidak mengerti mengapa dia melakukan ini di pernikahannya sendiri. Menyimpan mantan suami bukankah mengganggu? Tapi segera kamu paham, semua ini adalah janji yang pernah dia berikan padamu. Ini dia ingin kamu menyaksikan sendiri kehidupan pernikahan indah yang pernah kalian bayangkan bersama, diberikannya kepada orang lain. Mengadakan pernikahan di pantai adalah keinginan Lu Jingnian. Dia bilang dia suka laut, nanti pernikahannya akan diadakan di pantai. Kalian semua bebas dan romantis di pesta Banhulu. Dulu saat kalian menikah tidak ada pernikahan, bahkan foto pernikahan pun tidak diambil. Dia hanya menarikmu ke kantor urusan sipil untuk mendapatkan sertifikat, lalu memulai hidup bersama. Pernikahan itu bagimu seperti mimpi. Baginya, mungkin balas dendam adalah luka. Jadi dia tentu tidak perlu serius. Sekarang, dia akan memulai hidup baru. Pernikahannya juga akan bahagia dan sejahtera. Naik ke kapal pesiar. Lu Wanning berkomunikasi dengan staf tentang detailnya. Lu Jingnian melihatnya beristirahat di dek. Tanpa sengaja Lu Jingnian melihat papan kapal yang kamu simpan.
Saat kamu baru menerima giok itu, kamu langsung menunjukkan pada Lu Jingnian. Jadi dia tentu tahu apa ini. Lu Jingnian berubah seketika. Wajahnya tanpa berkata-kata. Merampas giok itu dari tanganmu. Bukankah kau ingin putus dengannya? Mengapa masih menyimpan giok itu? Kau gugup ingin merebut kembali giok itu. Hanya sepotong giok saja. Kembalikan padaku. Melihatmu begitu gugup, Lu Jingnian semakin marah. Dia melemparkan giok itu ke tanah dengan keras. Menginjaknya dengan kejam. Kalau mau putus, harus putus total. Apa artinya masih terhubung begini? Giokmu seketika hancur berkeping-keping. Kau tak sempat bersedih. Lu Jingnian tiba-tiba menarikmu, melompat ke laut bersamamu. Kalian berdua tidak bisa berenang. Air laut yang dingin perlahan-lahan menenggelamkanmu sepenuhnya. Kau melihat sedikit cahaya di atas kepala. Pikiranmu kosong sama sekali. Hanya terdengar suara air laut yang menggema di telinga. Kau tak bisa mendengar apapun. Hanya melihat sosok manusia tiba-tiba muncul dalam cahaya itu. Tapi sosok itu justru mendekati Lu Jingnian di sampingmu. Tuhan masih cukup baik padamu. Tidak membiarkanmu tenggelam begitu saja. Saat diselamatkan oleh staf dari laut, kau melihat Mu Wanning memeluk Lu Jingnian dengan cemas memeriksa. Apakah ada luka lain di tubuhnya? Dia menoleh melihatmu yang tergeletak lemas di tanah. Wajahmu yang compang-camping di tanah. Kau kebetulan juga menatap balik tatapanmu yang hampa bagai hati yang hancur itu. Jantung tiba-tiba berdetak kencang. Mu Wanning memalingkan wajah. Jangan gunakan tatapan seperti itu. Memandangiku selama bertahun-tahun adalah cinta sejatiku. Sudah seharusnya baginya. Aku sudah lama tidak mencintaimu. Apakah kamu masih berharap aku akan seperti dulu yang mengabaikan segalanya demi kamu? Setelah kembali, Mu Wanning dengan wajah dingin melemparkan sertifikat rumah villa ke hadapanmu. Rumah ini masih menyimpan aroma kehidupanmu. Tidak layak menjadi rumah pernikahan kami selama beberapa tahun. Rumah ini akan kusingkirkan karena menjijikan. Kuberikan saja padamu. Besok adalah hari pernikahan kami selama beberapa tahun. Bersiaplah, jangan lewatkan pernikahan. Mulai sekarang, kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak menolak. Mengangguk perlahan. Mu Wanning, aku dengan tulus berharap kamu bisa bahagia. Berharap dia bahagia adalah sungguh-sungguh. Tapi kamu tidak bisa menghadiri pernikahan itu. Baru saja, Anda menerima pesan dari atasan. Jadwal kematian palsu sudah diatur. Anda harus pergi menjalankan tugas. Anda tidak punya kesempatan lagi. Pada hari pernikahan, Anda berdiri di kamar pengantin yang dulu milik Anda dan Mu Wanning. Melihat di ponsel, pesan demi pesan yang dia kirim mendesak. Jam berapa pesta pernikahan? Mengapa Anda belum datang? Berikan waktu 20 menit untuk segera muncul di hadapanku. Anda mematikan layar ponsel. Adalah suara getar pesan yang berulang kali gila itu. Mengambil bensin di dalamnya. Anda pernah menyiapkan seluruh ruangan. Di ruang tamu sudah ada mayat yang siap untuk menggantikan Anda. Mulai sekarang, Gu Chengqi tidak akan ada lagi. Anda mengambil korek api dan melemparkannya ke dalam bensin. Kemudian pergi keluar tanpa menoleh. 1 jam kemudian, Anda muncul di kamp rahasia negara. Atasan dengan hikmat menyematkan nomor seri yang pernah menjadi milik ayah Anda. Di dada Anda nomor seri 174.911 dihidupkan kembali Gu Xian. Selamat bergabung kembali. Hormat kami. Jarak pernikahan dimulai secara resmi. Masih ada 10 menit. Mu Wanning meletakkan ponsel dengan muram. Dia telah menelepon Anda berkali-kali, tetapi semuanya dalam keadaan tidak terjawab. Dia tidak tahu apalagi yang ingin Anda lakukan. Apakah merasa harta yang dibagi tidak cukup banyak? Lu Jingning menggenggam erat. Ponsel matanya penuh dengan kemarahan. Tetapi Lu Jingnian masih bisa melihat kekhawatiran tersembunyi di dalamnya. Jingnian, tunggu aku sebentar. Aku akan menjemput Gu Xinian dan membawanya kembali untuk menjadi pendampingmu. Di dalam hati Lu Jingnian menyunggingkan senyum sinis. Ternyata ya, sudah begini pun, dia masih tak bisa melepaskanmu. Dia merangkul lengan Mu Wanning, menahan orang itu di sisinya. Tidak apa-apa, Wanning, kalau dia tidak datang biarkan saja. Kita tak boleh melewatkan waktu baik karena dia. Bukan? Akhirnya musik Mu Wanning tidak berkata apa-apa untuk membantah. Di hatinya dia berpikir, jika saat ini kamu membalas telepon atau mengirim SMS memberitahunya, kamu tidak tega memohon padanya. Jangan menikah dengan Lu Jingnian. Alangkah baiknya. Tapi waktu berlalu detik demi detik. Hal yang dinantikannya tak kunjung terjadi. Musik pernikahan terakhir bergema. Dia meletakkan ponsel dengan kecewa dan melemparkannya. Wajah di bawah panggung terasa dingin. Ayo pergi, Jingnian. Setelah hari ini, kau akan menjadi suami sejatiku. Saat berbalik, layar ponsel yang dia lempar di atas meja menyala dengan sebuah pesan. Muncul masuk. Ekspresi Lu Jingning berubah. Kau duluan pergi. Aku akan segera menyusul. Lai Wanning mengangguk berjalan sendirian ke aula. Lu Jingnian mengambil ponselnya. Pesan dari kepala rumah tangga. Buruk, Tuan Mu. Tuan Gu mengalami masalah. Lu Jingnian melihat pesan itu. Menggigit gigi. Sekarang sudah begini. Apakah kamu masih ingin menggunakan cara seperti ini untuk merebut kembali Wanning? Gu Xian? Kamu benar-benar tak bisa dihilangkan. Tapi tidak mungkin, dia adalah milikku. Langsung menghapus pesan dari kepala pelayan. Detik berikutnya ponselnya sendiri berdering. Nomor yang sama dari kepala pelayan. Tuan Lu? Apakah CEO Mu ada di samping Anda? Tuan Lu? Ada masalah. Pernikahan saya dan Wanning akan segera dimulai. Hal kecil seperti ini jangan ganggu dia. Setelah berkata demikian, Lu Jingnian langsung menutup telepon. Kata-kata pembawa acara sudah mencapai puncaknya. Dia harus tampil. Dengan senyum puas, dia mendorong pintu aula. Berjalan di atas karpet merah di bawah cahaya gemerlap. Datang di depan wanita yang telah dicintainya selama bertahun-tahun. Pernikahan berjalan lancar. Mereka mengucapkan janji, bertukar cincin di hadapan semua orang. Berciuman, semua orang mendoakan mereka. Namun kecemasan di hati Mu Wanning tak kunjung hilang. Bahkan semakin menjadi. Secara refleks ia ingin
meraih ponselnya, tapi saat tangannya merogoh saku, baru teringat ponselnya dibuang ke belakang panggung. Wan Ning harus pergi bersulang. Hari ini banyak tamu yang datang. Di wajah Lu Jingnian terpancar senyum bahagia. Terlihat sangat memesona. Dipuji para tamu sebagai pasangan yang serasi. Tapi penampilannya, wajahnya, karakternya, segalanya tidak disukai Wan Ning. Bahkan bercinta dengannya pun bukan Gao 11. Kan, Lu Jingnian telah memberikan senyumannya untuknya. Dulu dia ditinggalkan oleh Gu Xian. Kini dia tidak bisa lagi menjadi orang yang tidak setia seperti itu. Menekan perasaan aneh di dalam hatinya. Wan Ning menjawab dengan suara serak. Menemaninya untuk bersulang. Tawa dan kegembiraan. Gelas bersulang bersilangan. Pesta pernikahan ini berlangsung hingga malam hari. Lu Jingnian sudah mabuk dan jatuh ke pelukan Wan Ning. Aku akhirnya menjadi milikmu. Kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu hari ini. Kamu selalu memperhatikan Gu Xian tidak pernah melihat. Sekarang aku akhirnya menunggu hari ini. Wan Ning, aku sangat senang. Di dalam mobil, Lu Jingnian sudah mulai bertindak tidak sopan, merobek pakaian wanita. Mendengarkan kata-kata mabuk ini, di mata Wan Ning juga muncul sedikit keluhan penuh sayang. Lalu teringat lagi pada Gu Xian. Setelah dia mendapatkan ponselnya, Yan tidak membalas sepatah kata pun. Sangat kejam sampai membuatnya sakit hati. Padahal dia tahu, asal dia mengucapkan sepatah kata untuk membuatnya tinggal, dia akan melakukan apapun tanpa peduli. Tapi dia bahkan tidak mau berdiri bersamanya di atas panggung pernikahan. Kalau sudah begini, mulai dari sekarang dan seterusnya, dia juga tidak akan lagi turun dari mobil untuknya. Mobil tiba di pernikahan hatinya dengan Lu Jingnian. Jingning menopang pria yang mabuk itu. Turun dari mobil langsung melihat kepala rumah tangga yang buru-buru menyambut. Direktur tidak baik. Kalimat ini bagaikan sebuah bom. Wan Ning belum sempat memberikan reaksi apapun. Apakah ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan Lu Jingnian? Bicarakan besok saja. Malam ini Wan Ning sangat lelah. Pria yang tadi mabuk itu segera menghentikan ucapan kepala pelayan. Selama ini Lu Jingnian sangat disayangi. Jadi kepala pelayan melihat ekspresi Wan Ning. Tidak mudah untuk berbicara. Benar, hari ini adalah pernikahan saya dan Jingnian. Tidak ada hal buruk apapun. Wan Ning menunjukkan sikap setuju. Membuat Jingnian lega. Kepala pelayan juga dengan bijak mundur. Hanya tidak lama kemudian, Ning yang mengantar Lu Jingnian ke kamar mandi kembali ke ruang tamu. Dia duduk di sofa dengan wajah dingin, memanggil kepala pelayan dan bertanya apa yang terjadi. Dia tidak bertanya di depan Lu Jingnian, karena dia punya firasat hal ini berkaitan dengan Gu Jingnian. Ternyata, ekspresi kepala pelayan sulit untuk bangun. Kepala pelayan juga berkata dengan suara pelan, Nyonya selalu adalah Tuan Gu. Tuan Gu mengalami kecelakaan. Dia menunjukkan ekspresi jijik. Apa yang bisa terjadi padanya? Apakah merasa uang tidak cukup untuknya setelah ini? Saya tidak ada hubungan lagi dengannya. Tuan Gu dia meninggal dunia. Suara kepala pelayan semakin pelan. Nyonya Wan Ning mencengkeram erat pegangan sofa. Kabar ini terlalu mengejutkan. Bagaimana mungkin Gu Xian tiba-tiba meninggal? Dia menatap kepala pelayan. Nada suaranya dingin. Bercanda dengan hal seperti ini. Apakah kamu sudah bosan hidup? Kepala pelayan ketakutan hampir saja berlutut. Bagaimana mungkin dia menggunakan hal sebesar ini untuk bersenang-senang? Memang benar demikian. Pada sore hari, kami perhatikan rumah yang Anda berikan kepada Tuan Gu. Terbakar, apinya sangat besar. Tim penyelamat tidak datang tepat waktu. Butuh beberapa jam untuk memadamkan api sepenuhnya. Saat kami masuk untuk melihat, Tuan Gu sudah terbakar hingga tidak bisa dikenali. Tidak bisa diselamatkan lagi. Udara hening sejenak. Di mata Wan Ning terpancar ekspresi yang tak terbayangkan. Setelah lama, baru dia seperti akhirnya tersadar. Berteriak, bagaimana mungkin kejadian sebesar ini? Mengapa tidak ada yang memberitahuku? Apa yang kalian kerjakan? Saya sudah menelepon Anda, juga mengirim SMS, tapi Anda tidak membalas. Saya juga sudah menelepon Tuan Lu. Dia bilang Anda sedang sibuk. Hal kecil seperti ini tidak perlu diberitahukan kepada Anda. Sang kepala pelayan menundukkan kepala. Dengan sangat hormat, kedua kakinya gemetar, tidak mungkin lagi mengeluarkan teriakan. Kecuali saat upacara pernikahan berlangsung. Dia selalu membawa ponselnya di badan. Sama sekali tidak ada yang menelepon. Dalam kemarahan yang memuncak, Wan Ning langsung mengeluarkan ponselnya. Ingin menanyai sang kepala pelahan. Tapi di kotak daur ulang melihat pesan dan panggilan yang dihapus oleh siapa. Dia terkejut bukan main. Waktu itu tepat sebelum pernikahan akan dimulai. Hanya Lu Jingning yang mungkin melakukan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba pucat. Lalu jantungnya berdetak sangat kencang. Bawa aku menemui Gu Xian. Suaranya yang gemetar. Pak Pak Gu sudah. Belum selesai kata kepala pelayan. Mata Wan Ning sudah memerah. Aku akan menemui Gu Xian. Teriaknya sekali lagi. Ekspresi kepala pelayan tak tega. Hanya bisa mengangguk. Sopir membawa mobil ke tempat dia dan Gu Xian. Rumah pernikahan mereka dulu. Saat Wan Ning turun dari mobil, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kenangan mereka telah menjadi reruntuhan. Tak ada yang tersisa. Dia berjalan terhuyung-huyung di sekitar tanah yang terbakar hebat. Di sana ada bau asap yang pekat, membuktikan betapa kejamnya api itu. Dan Gu Xiannya, dia berjalan ke tempat paling dalam, di sepeta kecil yang telah dibersihkan. Tanah kosong itu adalah tempat dia hanya menemukan mayat yang hangus. Napasnya seolah berhenti pada saat ini. Wan Ning perlahan berlutut. Dia tidak berani mengulurkan tangan untuk menyentuh. Takut orang itu akan hancur menjadi debu. Apakah itu dia? Suaranya sangat serak. Sulit dipercaya hanya dalam waktu sehari. Gu Xian sudah menjadi seperti ini. Apakah saat itu hanya Tuan Gu sendiri yang mendapat jawaban? Hati Wan Ning benar-benar mati.
matanya yang merah jatuh. 1. Tetesan air mata jatuh tanpa suara di tanah di bawah kaki. Mengapa bisa seperti ini? Mengapa bisa berubah menjadi seperti ini? Apa sebenarnya penyebabnya? Mengapa harus Guxian yang terbakar? Kamu meminta begitu banyak uang dariku. Kamu belum menggambar satu pun. Bukankah kamu paling suka uang? Uangku semuanya untukmu. Translate_text. Asalkan kamu memberitahuku. Ini hanya sebuah lelucon. Uangku semua bisa diberikan kepada Guxian. Kamu semua orang berteriak-teriak. Dulu sangat membenci. Orang ini suka pamer dan cari perhatian. Sekarang dia benci bahwa ini hanya sebuah lelucon. Sekarang dulu caranya sendiri meminta uang. Tapi dia sendiri memberikan semua uangnya kepadanya. Orang itu akan keluar dengan senyum sumringah. Tapi dia memanggil namanya berkali-kali. Tidak ada respons sama sekali. Di tengah reruntuhan yang luas ini, orang yang dicintainya telah meninggal. Guxian kata. Air mata mengalir deras. Meskipun dia telah disakiti sekalipun, tapi dia masih tidak bisa melupakan. Dia bersumpah untuk mengakhiri masa lalu. Tapi mengapa kau sekali lagi meninggalkanku dan pergi? Guxian, halo, sungguh kejam. Apakah aku pernah ada di hatimu? 1 detik, dia menangis terseduh-seduh, bahkan tidak bisa memeluk satu sama lain. Rasa sakit tak berujung menyelimuti Emu Wanning. Dia merasa hampir sesak napas. Di tengah reruntuhan ini, mengapa Guxian pergi lagi? Mengapa aku masih tidak bisa melepaskannya? Dia melihat Emu Wanning yang berubah gila. Sang butler sekali lagi mendekat dan memberitahunya sebuah berita mengejutkan. Tuan Emu, saat kami mengonfirmasi identitas jenazah di lokasi kecocokan, kami menemukan bahwa yang memberikan ginjal kepada Anda saat itu adalah Tuan Gu. Berdasarkan rekaman CCTV di rumah sakit saat itu, Pak Gu menyelesaikan operasi pengambilan ginjal tanpa sempat pulih, langsung pergi. Jadi saat itu tidak ada informasi spesifik yang tersisa. Berita itu seperti petir di siang bolong. Wajah Emu Wanning menjadi pucat pasi. Saat itu dia terbangun. Pertama kali melihat Lu Jingnian, dia melihat luka di pinggangnya, ditambah dengan ucapan perawat yang tidak jelas. Dia selalu mengira yang mendonorkan ginjal adalah Lu Jingnian. Baru kemudian menjadi hubungan kekasih dengannya. Tak disangka semua ini ternyata palsu. Juga sebelumnya saat bertugas di tempat yang terjadi longsor salju, itu juga Pak Gu yang tidak mempedulikan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Anda. Satu persatu diungkapkan di depan jenazah Guxian. Setiap kali sang butler berkata, rasa sakit di hati Emu Wanning semakin bertambah. Sampai akhirnya, dia tidak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Dia selalu mengira dia tidak peduli. Baru saja dia menyadari di saat yang tidak diketahuinya. Kamu ternyata berkali-kali mengorbankan dirimu sendiri. Kalau begitu, mengapa kamu meninggalkanku? Mengapa kamu tidak memberitahunya? Asalkan kamu berbicara, aku pasti akan meninggalkan semua keraguan untukmu. Mengapa? Sebenarnya mengapa? Selama ini diam-diam menanggung, menerima penghinaan darimu. Hina, betapa sakitnya hatimu. Mengapa tidak memberitahuku? Kamu juga air mataku yang hancur berantakan. Tetes demi tetes, jatuh ke bawah, menyelimuti rasa sakit yang meluas. Sakit sekali, menyapu seluruh dirinya dengan kelelahan. Bintang-bintang jatuh di langit malam yang sunyi dan hampa. Dia bahkan sebelumnya telah berada di kuburan yang sudah lama hilang. Di depan, menjadi jernih dan putih. Wanning tidak berdiri sendiri untuk kembali, melainkan memerintahkan penguburan yang baik. Guxian, teleponnya berdering tak terhitung kali. Bahkan jika tidak diangkat, dia tahu siapa pria yang menyakiti Guxian itu. Sibuk sepanjang malam. Hingga fajar, baru dia menyelesaikan semua urusan pemakaman. Mendapatkan Abu Guguyan, memasukkannya ke dalam kuburan dengan tangan. Dia membenci dirinya sendiri. Lebih membenci Lu Jingnian. Jika bukan karena dia menipu dirinya, bagaimana mungkin dia tahu bahwa Guxian sudah meninggal, baru tahu bahwa dia ternyata telah melakukan begitu banyak hal untuk dirinya. Dia bahkan masih berulang kali memfitnah dan menjebak Guxian, membuat dirinya sendiri melakukan hal-hal yang begitu menyakitkan padanya. Memikirkan dirinya sendiri di hadapan Guxian. Translate_text. Berbaring di ranjang bersama Lu Jingnian untuk memaksa Guguyan mendengarkan perkataan Lu Jingnian, bahkan melemparkan uang ke wajahnya. Emu Wanning merasa hatinya sakit tak tertahankan. Dia mencintai Guguyan bahkan melebihi nyawanya sendiri, namun justru melukainya berkali-kali karena tipu daya orang lain. Nama yang terukir di batu nisan menusuk dalam hatinya. Dengan tangan gemetar dia menyentuh 3 karakter, Guxian, itu mengeluarkan kesedihan tak berujung. Guxian sudah meninggal, apalagi artinya dia hidup. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus dia lakukan. Dering ponsel Emu Wanning kembali berbunyi. Kali ini dia tidak mengabaikan kesedihan di mata yang memudar, berubah menjadi kebencian membara. Mengangkat ponsel dengan dingin. Dia, kamu kemana saja? Mengapa baru mengangkat telepon sekarang? Suara Lu Jingnian hampir menangis. Tadi malam, dia sangat ketakutan. Khawatir sang butler akan mengabarkan berita kecelakaan Guxian. Namun setelah mandi, Emu Wanning tetap menghilang. Saat ini, dia sangat khawatir. Takut detik berikutnya Guxian akan muncul bersama Emu Wanning, lalu tidak lagi memandangnya, menjadikannya kembali sebagai karakter pendukung yang tak berarti. Dia hampir tidak tidur semalaman, terus menelepon Emu Wanning dan Guxian, tapi semuanya tidak diangkat. Panik membuatnya gemetaran. Dia terlalu takut pada Guxian. Dia tahu dirinya tidak bisa menandinginya. Lalu berpura-pura menjadi orang yang mendonorkan ginjal untuk Emu Wanning. Orang yang menyelamatkan nyawanya dalam longsoran salju. Dan terus menjebak Guxian membuat Emu Wanning membencinya.
Dia pikir selama dia menikah dengan MU Wanning, dia tidak akan lagi merasa cemas dan takut. Tapi hanya dengan satu pesan dari Gu Xinian, dia bahkan tidak datang. Tetap seperti ini, dengan mudahnya membawa pergi MU Wan. Mengapa ini terjadi? Padahal Gu Xian sama sekali tidak mencintainya. Meninggalkannya, Lu Jingnian sangat membencinya. Gu Xian, sekarang setiap kali MU Wanning menerima teleponnya, dia langsung tidak peduli. Yang lain dia berpura-pura menjadi lemah dan memelas. Kemarin malam kamu tidak ada. Aku pusing lagi dan sulit bernapas. Kata dokter masih karena kurang satu ginjal. Kamu pulang dan temani aku. _tag. Bagaimana? Dia sering menggunakan alasan seperti ini. Setiap kali MU Wanning akan meninggalkan urusannya untuk menemuinya. Baiklah, aku akan segera kembali. Dulu dia akan merasa kasihan padanya. Tapi sekarang setelah tahu kebenarannya, MU Wanning mendengar Lu Jingnian menggunakan dalih seperti ini, hanya akan merasa jijik. Mengapa Lu Jingnian berani mengatakan hal seperti itu? Dia menutup telepon dengan tertawa sinis. Gaun pengantin putih di tubuhnya sudah lama diganti dengan setelan jas hitam yang kaku dan serius. Adalah warna pemakaman. Apakah CEO MU akan kembali? Kepala rumah tangga tepat waktu muncul dan bertanya kembali. Bagaimana bisa tidak kembali? Lu Jingnian bersusah payah menikah denganku. Tentu harus merawatnya dengan baik. Suara MU Wanning tanpa emosi. Dia pun kembali ke rumah pernikahannya dengan Lu Jingnian. Begitu pintu terbuka, Lu Jingnian yang mengenakan kemeja seksi langsung menyergap Guan Wanning dengan tak sabar. Aku sangat merindukanmu. Kemana saja kamu semalam? Malam pertama pernikahan kita. Kamu bahkan tidak menemani aku dengan baik. Dia menggunakan segala cara, memelintir pinggangnya dan menggesekkan tubuhnya pada wanita itu. Dia tahu, bahkan di dalam hati, dia tidak bisa menandingi Gu Xian. Tapi MU Wanning masih menyukai tubuhnya. Mereka telah melakukannya begitu banyak kali. Dia sudah lama memahami selera MU Wanning. Sekarang dia berani menggoda wanita itu. Berharap dia bisa seperti biasa, melupakan semua hal dan berguling dengan penuh gairah bersamanya. Tapi tatapan MU Wanning tetap dingin. Dia seolah-olah sedang melihat sebuah lelucon. Memandangi wajah yang begitu dekat itu, MU Wanning menjepit dagu pria itu dan dalam pandangan penuh harap Lu Jingnian menamparnya dengan keras. _tag. Lu Jingnian terhempas ke tanah setelah ditampar. Wajah putihnya menjadi merah padam, membengkak tinggi. Dia mengangkat kepala dengan pandangan tak percaya. Suaranya terdengar sendu. Wanning, mengapa kau memukulku? Aku sudah menyelamatkanmu berkali-kali. Kau malah memukul. Sambil berkata, dia seakan menyadari sesuatu. Menutupi wajahnya sendiri. Sorot matanya berangsur penuh dendam. Aku mengerti. Apakah Gu Xian? Benarkah? Apa yang dia katakan padamu? Dia tidak mencintaimu. Apapun yang dia katakan Wanning. Apakah kau tidak percaya padaku? Orang yang rela berkorban segalanya untukmu. Gu Xian hanya menikmati kebaikanmu padanya. Dia adalah orang hina yang membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan. Wanning, bukankah kamu sudah mengetahuinya sejak lama? Sambil berkata, sambil menangis, seolah mengalami ketidakadilan yang sangat besar. Tidak tahu bahwa kata-kata seperti ini hanya akan membuat MU Wan semakin marah. Lu Jingnian, kamu mencari kematian. Menendang pria di tanah itu berulang kali. Langsung menendang Lu Jingnian hingga kepalanya membentur tiang. Darah mengalir dari dahinya. Dia masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa MU Wanning memperlakukan dirinya seperti ini? Pasti karena Gu Xian. Pasti dia melakukan sesuatu. Lu Jingnian dengan mata berkaca-kaca. Dia merangkak di tanah hingga ke kaki MU Wanning. Menangis sambil menggelengkan kepala dengan memelas. Wanning, kamu bilang padaku, di mana aku salah, aku bisa mengubahnya. Jangan percaya kata-kata Gu Xian. Baik tidak, namun, di mata wanita itu sudah lama tidak ada lagi kasih sayang seperti dulu. Kalau bukan karena kepala pelayan yang menyelidiki, aku tidak tahu kamu ternyata terus menipuku untuk menyumbangkan ginjal. Bukan kamu yang menyelamatkanku dalam longsor salju. Bukan juga kamu? Semuanya dilakukan oleh Xian. Dialah yang berkorban segalanya untukku. Kamu malah mengambil perbuatannya untuk mengklaim jasa padaku. Terus memfitnahnya. Lu Jingnian, kamu benar-benar berani sekali. Bukan wajahnya pucat pasi. Tangannya menarik ujung celana MU Wanning. Matanya penuh air mata. Aku juga tidak ingin seperti ini. Wanning, kamu percaya padaku. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku tidak ingin Gu Xian terus menyakitimu. Kamu meninggalkan. Sekarang kita sudah menikah. Kamu jangan urus Gu Xian lagi. Kita jalani hidup dengan baik. Ya, aku janji pasti akan berubah. Dia Wanning, kumohon padamu, maafkan aku. Sekarang aku adalah suamimu. Lu Jingnian tak henti menangis sambil menengadah, berharap bisa mendapat pengampunan dari orang di hadapannya. Tapi dia lupa, MU Wanning bukanlah orang yang berhati lembut. Dan Gu Xian selalu menjadi cinta sejatinya. Suaranya masih sama dinginnya. Aku hanya terlalu mempercayaimu. Hanya itu yang membuat Gu Tingnian jatuh ke posisi seperti ini. Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Asalkan kamu meminta maaf kepadanya, aku akan memaafkan. Lu Jingnian menghentikan tangisannya. Matanya berbinar. Dia tahu dirinya masih punya kesempatan. Dia sudah mengikuti MU Wanning begitu lama. Tidak mungkin dia tidak peduli sama sekali. Dia paling tidak tega melihat dirinya menangis. Dia mengangguk cepat, mata penuh senyum. Baiklah, semuanya seharusnya. Aku yang salah, meminta maaf atas eksperimen juga seharusnya. Bukankah dia suka uang? Aku akan memberinya banyak uang. Dia pasti sangat senang. Wanning, di mana dia? Aku akan mencarinya sekarang untuk meminta maaf. Wanning memandangnya dengan senyum kejam di sudut bibirnya. Suaranya seolah datang dari neraka. Maka pergilah sendiri ke sana untuk menebus dosamu. Wajah Lu Jingnian tiba-tiba berubah pucat, penuh dengan ketidakpercayaan. Gu Xian sudah meninggal. Bagaimana mungkin? Ini pasti caranya menahanmu. Bagaimana mungkin Gu Xian meninggal? Dia berteriak, tapi seketika dicekik oleh wanita itu. Langsung diangkat. Di mata Lu Jingning ada kegilaan. Kau masih berpura-pura. Kalau bukan karena kamu,
Bagaimana mungkin Xian bisa mati? Kalau bukan karena kamu melarang kepala rumah tangga menghubungiku, mungkin Guan Nian masih bisa diselamatkan. Demi menikah denganku, kamu benar-benar tidak melewatkan satupun cara. Sekarang Gu Xian sudah meninggal. Kamu puas sekarang. Tahukah kamu bagaimana dia meninggal? Aku beritahu kamu. Saat kami sedang mengadakan pernikahan, Gu yang terjebak dalam kebakaran. Kamu menghentikan kepala pelayan, menghapus informasi. Padahal seharusnya bisa menyelamatkannya. Saat aku tiba di sana, dia sudah tewas terbakar hidup-hidup. Semakin banyak kemarahan di mata Mu Ning, semakin kuat juga kekuatan di tangannya. Dia mencekik Lu Jingnian dengan erat. Wajah pria itu memerah, bibirnya membiru, matanya mulai terbalik ke atas. Bahkan satu kata bantahan pun tidak bisa diucapkannya. Rasa takut yang mendalam membanjiri dirinya. Ini pertama kalinya dia melihat Mu Wanning seperti ini. Begitu gila dan tanpa mempedulikan apapun. Air mata meluap dari sudut mata Lu Jingnian. Dia berjuang keras dalam keadaan tercekik. Maaf, Wanning. Setiap kata diucapkan dengan segenap tenaga. Tapi Mu Wanning tidak melepaskan cengkeramannya. Dia memandang dingin pada kegelisahannya. Hingga dia hampir mati. Baru tiba-tiba melepaskan cengkeraman. Membiarkan Lu Jingning jatuh berat ke lantai. Hanya karena membiarkanmu mati. Terlalu murah bagimu. Mulai hari ini, kamu harus mengembalikan segalanya kepada eksperimen. Semua penderitaan yang telah dia alami. Lu Jingning terbaring di lantai. Terengah-engah hebat, dia baru saja mengira akan dicekik sampai mati. Tapi kemudian dia menyadari lebih baik mati saja. Baik, karena Mu Wanning telah dengan kejam menjatuhkan hukuman. Hukuman dimulai dari ginjal. Jangan-jangan, para pengawal bergegas masuk, menyeret pria yang tergeletak di lantai keluar. Mereka tidak pergi ke rumah sakit resmi, melainkan ke rumah sakit swasta. Ini adalah wilayah Mu Wanning di dalamnya. Lu Jingning diikat erat di atas meja operasi. Jika Nyonya Mu tidak memberikan bius, tidak hanya akan ada rasa sakit yang hebat, tapi juga mungkin terjadi perdarahan hebat, menyebabkan bahaya nyawa. Dokter menasihati. Mu Wanning dengan dinginnya membuka baju Lu Jingning. Tangannya meraba bekas luka di sisi pinggang. Karena bekas luka inilah, dia terus mempercayai Lu Jingnian tanpa pernah mengamati dengan seksama. Sekarang dengan merabanya, baru dia sadari itu hanya tato yang buruk. Sungguh lucu. Dia berkata, balikan pandangan. Kebencian di matanya semakin berbeda. Menolak perintah yang diberikan, tepat di tempat tato itu dibuat sayatan. Karena dia berani menipuku, maka ubah semuanya menjadi kenyataan. Lu Jingnian yang mulutnya disumbat menggelengkan kepala dengan liar. Air mata tak terhitung berapa banyak yang telah mengalir. Tapi Mu Wanning sama sekali tidak melihat. Dia langsung pergi. Saat operasi, dokter bedah menghela napas. Tidak tahu bagaimana orang ini bisa membuat marah kelompok Mu. Ini juga bukan urusanku. Pisau bedah yang tajam mengiris kulit tanpa anestesi. Lu Jingnian hampir pingsan karena sakit. Dia dengan jelas merasakan kulitnya diiris lapis demi lapis hingga daging dan lemak. Di dalam tubuhnya timbul sensasi tertarik. Adalah satu ginjalnya yang sedang diambil secara hidup-hidup. Pria itu berteriak kesakitan dengan mata nyaris melotot. Di bawah siksaan rasa sakit dan tekanan mental yang ekstrim, dia memberontak keras sekali lalu pingsan. Kemudian terbangun karena rasa sakit. Berulang kali, dia hampir merasa akan mati. Jarum dan benang menembus kulit dan daging, menjahit luka. Setiap jahitan terasa sakit sampai dia ingin membenturkan kepala ke tembok. Dia menangis terseduh-seduh. Ginjal yang diambil itu berada di sampingnya, berdarah dan tak bisa diabaikan. Menusuk matanya. Akhirnya, operasi pun berakhir. Lu Jingnian juga pingsan dengan wajah pucat tanpa darah. Tato yang awalnya digunakan untuk menipu Mu Wanning, ini benar-benar menjadi luka yang mengerikan. Ketika Lu Jingnian sadar, dia mendapati dirinya berada di ruangan tanpa ventilasi dan cahaya sama sekali. Begitu dia bergerak sedikit, luka di pinggangnya langsung terasa sakit tak tertahankan. Tidak ada perban, tidak ada disinfeksi, tidak ada tindakan penyembuhan atau pemulihan. Dia sekarang begitu lemah hingga tak punya tenaga untuk berbicara. Tapi Mu Wanning tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Seseorang datang secara teratur untuk memberinya makan, dipaksa ditelan jika tidak mau. Dibiarkannya hidup hanya dengan satu tarikan napas. Setelah seminggu, lukanya baru menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Seseorang masuk dan dengan kasar membuka jahitan operasinya. Dia mengalami rasa sakit sekali lagi. Teriakan halus bergema di ruang bawah tanah. Darah yang mengalir keluar berubah menjadi api gelap. Mu Wanning mengawasi semua ini dari balik monitor. Di tangannya ada foto Gu Xian semasa hidupnya, saat hubungan mereka paling baik. Setiap kali melihat pemandangan ini, dia merasa seolah kembali ke masa lalu. Masa-masa yang meski miskin, tetapi penuh kepuasan. Keduanya berjuang bersama, berusaha bersama, dengan hati-hati berpegangan tangan dan berciuman. Bersama-sama membayangkan masa depan mereka. Kemudian Gu Xian tanpa ampun meninggalkannya. Ketika bertemu lagi, semuanya telah berubah. Dalam ingatannya, orang yang murni dan indah itu menjadi tidak lagi mulia, menjadi menjijikan, menjadi asing baginya. Dia tidak mengenalnya lagi. Dia membalas dendam dengan gila. Dia ingin membuatnya tahu, meninggalkannya dulu adalah sebuah kesalahan. Tapi asalkan kau bicara, asalkan kau katakan mencintaiku. Kau katakan dulu ada alasannya. Apapun alasannya, aku akan percaya. Tapi mengapa alasan yang begitu jelas ini? Kamu tidak mengerti. Kamu benar-benar tidak mencintaiku. Mengapa kamu harus menyelamatkanku berkali-kali? Mata Mu Wanning memerah. Air mata jatuh tanpa suara. Dia terus-menerus menyesal. Seandainya saja dia melepaskan harga dirinya. Masa lalu tidak berarti apa-apa. Masa depan adalah yang terpenting. Mengapa dia harus mendengarkan kata-kata Lu Jingnian? Melukaimu berkali-kali tanpa henti. Padahal kita punya kesempatan untuk bersama. Lebih banyak air mata jatuh. Mu Wan sudah tidak bisa berbicara. Bukan hari-hari dia dan Gu Xian pernah saling mencintai. Seperti bayangan gelembung yang rapuh, mimpi yang sudah lama, begitu mudahnya menjadi sesuatu yang tidak bisa dikejar lagi. Dia gemetar, kepalanya menekan pipa. Masuk, melihat,
Apa yang tenang menunggu, sebentar lagi akan ditinggalkan. Pak MU, luka Pak Lu sudah tidak apa-apa. Benar? MU Waning mengangkat kepalanya, meski matanya masih merah, tapi napasnya sudah tenang. Kalau begitu lanjutkan langkah berikutnya, jangan sampai orangnya mati. Baik, tidak lama setelah kepala pelayan Pak Lu keluar, di monitor terlihat mereka membawakan secangkir air untuk Lu Jingnian. Pria itu segera meminumnya, membasahi tenggorokan keringnya tanpa menyisakan setetes pun. Tapi tak lama kemudian efek obatnya muncul. Seluruh tubuh Lu Jingnian terasa panas. Ini juga cara yang pernah dia gunakan untuk menghadapi Gu Xian. Malam itu, kalau bukan karena dirinya, Gu Xian pasti sudah dirusak oleh orang lain. Sekarang Lu Jingnian tidak akan memiliki keberuntungan sebaik itu. Mata MU Waning membekukan beberapa wanita bertubuh besar dan berpinggang lebar. Masuk ke ruang bawah tanah. Jangan-jangan mendekatiku. Pergi semua dari sini. Lu Jingnian berteriak, mengayunkan lengannya dengan sekuat tenaga, berusaha mengusir orang-orang yang mendekatinya. Tapi dia hampir tidak punya kekuatan sebelum ditangkap oleh para wanita. Merobek satu-satunya pakaian yang menutupi tubuhnya. Penyiksaan ini berlangsung selama beberapa hari. Setelah para wanita itu kenyang dan puas, barulah mereka meninggalkan ruang bawah tanah. Sementara Lu Jingnian dengan tatapan kosong, ekspresi putus asa, dibuang di lantai seperti kain lap kotor, tanpa sedikit pun harga diri. Kurang dari sebulan kemudian, dia sudah kurus drastis, tidak lagi memiliki kilau seperti dulu. Bahkan ketika MU Waning berjalan mendekat, dia sama sekali tidak menyadari wanita itu telah menatapnya dari atas untuk waktu yang lama. Merasakan ada tatapan yang lama tertuju pada dirinya. Otak Lu Jingnian yang lambat perlahan-lahan menyadari. Matanya secara bertahap fokus dan melihat ke arah itu. Mendekat. Seketika, dia seperti menangkap harapan. Tergesa-gesa bangkit dan merangkul kakinya. Waning, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Lepaskan aku. Kumohon, semua ini salahku. Asalkan kau bisa memaafkanku, apapun akan kulakukan. Dia bahkan mendekatiku. Jangan lagi seperti ini. Aku sangat takut. Aku benar-benar takut mendengar suara pria itu menangis terseduh-seduh. Rasa takut di matanya terlihat sangat nyata. Tapi dia masih punya kesempatan untuk dimaafkan. Gu Xi yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Memikirkan ini, hatinya hampir tidak ada gejolak. Memandangi keadaan menyedihkan Lu Jingnian. Setelah menyelesaikan satu hal terakhir ini dan eksperimen, kita tidak saling berhutang lagi. Aku akan memaafkanmu. Dia menawarkan kepada Lu Jingnian sebuah godaan yang sulit ditolak. Untuk melarikan diri dari ruangan yang seperti neraka ini, dia bersedia melakukan apa saja. Dia terus mengangguk. Tapi tidak semua bisa terwujud. Tidak? Dia MU Waning yang selalu mencintaimu? MU Waning mendecakkan dingin, tidak mengatakan apa-apa tentang ruang bawah tanah. Dan Lu Jingning segera tahu, ada orang yang menyiram bensin ke ruang bawah tanah. Bau yang tidak sedap memenuhi lubang hidung. Di bawah wajah pucat Lu Jingnian, satu api tanpa ampun membakar segalanya. Ekspresinya berubah dari cinta menjadi ketakutan. Waning, MU Waning, kamu tidak boleh seperti ini. Dia dengan gila mengetuk pintu meminta tolong. Asap tebal dan cahaya api ada di sampingnya. Dia menangis dengan putus asa, tapi tidak ada satupun yang menjawab harapannya. Ekspresinya akhirnya menjadi kebencian. Saat ditelan api besar, dia hampir menjadi gila, membenci semua orang dengan gila. Mengapa Gu Xian melakukan hal yang begitu keterlaluan? MU Waning masih bisa terus mengingatnya dengan cinta dan kesetiaan. Mengapa dirinya hanya menginginkan kebahagiaan, tapi disiksa menjadi seperti ini? Semua ini adalah kesalahan kalian. MU Waning, kau akan mati dengan mengenaskan. Kau takkan pernah mendapatkan Gu Xian. Dia tak akan mencintaimu. Api membakar tubuhnya. Dengan cepat, semua kutukan jahat menghilang. Api ini membakar selama sehari semalam. Semua barang di ruang bawah tanah menjadi puing-puing. Sama seperti hari itu. Hingga titik terakhir, cahaya api pun padam. Pintu yang selalu tertutup rapat baru terbuka. Lu Jingnian hangus seluruh tubuhnya. Wajahnya hancur tak karuan. Tapi dia masih bernapas. Api ini memang dimaksudkan untuk menyiksanya, bukan untuk membunuhnya. MU Waning memandang dengan dingin, memanggil kepala pelayan. Karena dia ingin tinggal di sampingku. Biarkan dia tahu mataku hanya untuk Gu Xian. Kirim ke rumah sakit bedah plastik. Pria yang terbaring di tanah tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya terbuka lebar. Di dalamnya adalah kebencian murni. Seluruh kulit tubuhnya telah diganti. Bahkan tulang pipinya diukir dan kulitnya dihaluskan. Sedikit demi sedikit dibentuk menyerupai Gu Xian. Mereka semua tahu orang ini adalah mainan MU Waning. Tidak ada yang mengasihani. Rasa sakit yang tak berujung terjadi siang dan malam. Hingga hari keempat, barulah wajahnya selesai dibentuk dan perawatan dimulai. Luka di tubuhnya sembuh setelah 2 bulan. Dia pulih sepenuhnya. Dan wajahnya sudah tidak lagi terlihat seperti rupa aslinya yang identik dengan Gu Xian. Melihat wajah itu di cermin, Lu Jingnian menjadi gila dan menghancurkan semua barang di sekitarnya, berteriak sambil melampiaskan amarah dalam hatinya. Dulu, rumah pernikahan yang selalu dia impikan, menjadi penjaranya sendiri. Tidak ada yang peduli dengan kehancurannya. Sang butler dengan tenang mengingatkan Tuan, CEO MU akan segera kembali. Hanya dengan satu kalimat itu, langsung membuat Lu Jingnian meneteskan air mata. Mulai ketakutan. Malam hari, Lu Waning pulang ke rumah tepat waktu. Berbeda dengan yang dibayangkan Lu Jingnian, dia juga membawa pulang seorang pria. Waning, dengan ketakutan, Lu Jingnian melangkah maju, pandangannya tertuju pada pemuda itu. Ternyata dia sangat mirip dengan dirinya dulu. Ini membuat rasa sakit di hatinya semakin bertambah. Dia tidak bisa membedakan apakah orang yang dicintai Lu Waning adalah Gu Xian atau dirinya sendiri. Tapi satu-satunya yang bisa dia ketahui adalah dirinya sudah memberikan begitu banyak. Di sisi Lu Waning, tidak boleh ada orang lain. Hanya boleh punya kondom dari rumah sendiri. Tidak ada lagi, tapi kau membelikannya untukku. MU Waning memeluk anak laki-laki itu. Lu Jingnian gemetar sebentar. Tanpa sadar air matanya jatuh. MU Waning sudah lama tidak pernah tidur dengannya. Pandangannya padanya selalu kotor dan jijik. Sekarang malah harus berurusan
berurusan dengan orang yang tak tahu dari mana datangnya. Bocah brengsek ini bergaul dengannya. Dia menatap tajam anak laki-laki itu. Sangat ingin memakannya hidup-hidup. Berani-beraninya dia merayu wanitaku. Kamu ini siluman rubah jantan yang sudah dikutuki oleh banyak wanita. Dia belum selesai bicara. MU Wanning sudah tanpa ampun menamparnya dengan senyum sinis di wajahnya. Dulu MU Jingning tidak pernah bicara seperti ini. Apakah kau lupa lagi? Ini balas dendam atau balas dendamnya padanya? Apakah pesta gusi begitu penting? Apa yang ingin dikatakan Lu Jingnian? Tapi di hadapan MU Wanning, dia hanya berani menatap dengan mata berkaca-kaca saat mereka berdua masuk ke kamar utama. Tidak lama kemudian, suara mereka berdua terdengar dari balik pintu, membuat Lu Jingnian hampir gila. Dia menghancurkan semua barang yang bisa dijangkau di ruang tamu untuk meluapkan emosinya. Mengapa? Mengapa Gusian sudah meninggal? Mengapa MU Wanning masih tidak mau menoleh padanya? Padahal aku sudah memberikan begitu banyak. Lu Jingnian menjerit setelah lama sekali. Dengan tangannya sendiri membawa kondom dan mengantarkannya ke kamar yang seharusnya miliknya. Seorang anak laki-laki yang berpakaian tidak rapi membuka pintu dan berterima kasih. Terima kasih kakak Jingnian. Direktur MU benar-benar hebat. Diam, aku tidak akan membiarkanmu lolos. MU Wanning adalah milikku sendiri. Dasar siluman rubah. Kau tidak akan mendapatkannya. Mata Lu Jingnian memerah. Translate_text menatap tajam orang di depan. Namun, anak laki-laki itu tidak peduli. Kemudian menampar wajahnya dengan keras. MU Wanning pasti juga mendengarnya. Tapi dia tidak menghentikan. Diam-diam mengakui status rendah Lu Jing. Benar. Meski sekarang dia memiliki gelar suami CEO MU, statusnya bahkan lebih rendah dari anjing. Bagai kisah masa lalu, dia menutupi wajahnya. Setelah kejutan singkat, emosinya meledak sepenuhnya. Berani-beraninya kau memukul. Aku adalah suaminya. Aku adalah suami sahnya. Kamu, si pelakor, si perusak rumah tangga, kamu yang seharusnya mati. Dia berteriak ingin mencakar wajahnya. Tapi anak laki-laki itu tersenyum dan menutup pintu. Lu Jingnian hanya bisa meratap di luar. Di dalamnya sekali lagi terdengar suara pria dan wanita yang berpelukan. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Sakitnya hampir membuatnya mati. Hingga keesokan harinya, pintu ini baru terbuka kembali. Lu Jingnian tidak tidur semalaman. Menunggu hingga sekarang, melihat MU Wanning. Tanpa peduli apapun langsung memeluk Wanning. Jangan seperti ini. Meskipun aku telah menipumu, tapi aku juga sungguh-sungguh mencintaimu. Aku telah mencintaimu bertahun-tahun. Jangan perlakukan aku seperti ini. Gusian sudah meninggal. Aku juga telah meminta maaf padanya. Jangan sakiti aku lagi seperti ini. Sambil berkata, dia menangis terseduh-seduh. Meskipun telah mengalami begitu banyak siksaan, yang paling dia takuti adalah MU Ning meninggalkannya. Dia sudah tidak punya jalan untuk kembali. Dia hanya memiliki MU Wanning. Dia bisa menerima dirinya menjadi pengganti Gusian yang sudah mati itu. Dia juga bisa menerima penghinaan dari MU Wanning. Hanya satu hal, yaitu jangan tinggalkan dia. Tapi MU Wanning tidak punya niat mengasihaninya. Suaranya menjadi dingin. Dia juga menghilangkan harapannya. Pergi sana, berdasarkan apa kau memanggil namanya. Hutangmu padanya masih jauh dari lunas. Dia pergi membawa anak laki-laki itu. Lu Jingnian terdiam di tempat. Dia ternyata belum melunasi cukup. Dia sudah seperti ini. Ternyata masih tak bisa menyaingi 1/100 dari Gusian. Apakah benar-benar harus mati baru cukup? Begitu keluar pintu, MU Wanning langsung melepaskan anak laki-laki dalam pelukannya. Baik itu orang-orang ini maupun Lu Jingnian. Dia tidak memiliki sedikit pun perasaan. Mereka semua adalah sarana yang dia gunakan untuk meminta maaf kepada Gusian. Dia menyalakan sebatang rokok. Dulu dia tidak merokok, tapi dia sangat merindukan direktur MU dari eksperimen. Maka saya akan pulang dulu. Anak laki-laki itu diam-diam pergi. Dia jauh lebih pintar daripada Lu Jingning. MU Wanning mengangguk, tidak menjawab. Seseorang perlahan-lahan mengemas, tanpa tujuan, tanpa arah. Dia hanya merindukannya. Di jalan raya yang ramai, banyak orang melewati sisinya, tapi bukan sebatang rokoknya. Kemudian dia menunduk dan mematikan rokoknya, lalu menengadah. Namun dia melihat sosok yang familiar. MU Wanning bahkan tidak melihat wajah asli orang itu, hanya melirik sekilas ke arah sudut itu. Lalu tiba-tiba matanya tertarik, seolah-olah sudah takdir. Dia seharusnya menatap ke arahnya. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia dengan bengong mengejar sosok itu dan mencium lengan orang itu. Dia menoleh ke samping, berbicara sesuatu pada wanita di sebelahnya. Ini membuat MU Wanning akhirnya melihat wajahnya. Ternyata persis sama dengan Gusian. Dia tidak percaya dan menatap lama. Jari-jarinya perlahan gemetar. Tidak mungkin salah. Itu memang Gusian. Dia pasti tidak akan salah mengenali. Dia tidak mati. Orang yang dia rindukan siang dan malam ternyata tidak mati. Dan bahkan berada di tempat yang sangat dekat dengannya. Kegembiraan karena mendapatkan kembali yang hilang membanjiri hatinya. Apapun alasannya, yang penting dia tidak mati sudah cukup. Gusian ingin mengejarnya. Tapi sesaat kemudian, Gusian tiba-tiba mencium orang di sampingnya. Matanya membelalak, langsung dipenuhi warna merah darah, menerobos kerumunan orang. Seketika meraih orang itu. Gusian, dia mengucapkan nama ini dengan gigi gemeretak. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dirinya demi dia menyiksa Lu Jingnian setiap hari, bertaubat dan minta maaf di depan makamnya, bahkan memutuskan untuk mati bersama setelah menyelesaikan Lu Jingnian. Gu ingin menemui orang yang dicintainya, tapi Gusian tidak hanya tidak mati, bahkan masih berada di samping orang lain. Apakah dia sangat membencinya, sampai-sampai rela berpura-pura mati untuk pergi? Dia menggenggam erat tangannya dan menatap wajah yang selalu dirindukannya ini. Matanya perlahan memerah. Dia telah memikirkannya berkali-kali. Jika Gusian tidak mati, jika dia berhasil menemukannya, dia pasti akan melakukan segalanya untuk bersamanya. Dia boleh memukulnya, memakinya, mengambil bahkan ginjal yang dia sumbangkan
sumbangkan untuknya pun boleh diambil. Asal dia bisa kembali, dia bisa melakukan apa saja bahkan nyawanya sendiri. Dia ingin membuktikan padanya. Emi Waning yang berusia 18 tahun mencintainya tanpa pamrih. Emi Waning yang berusia 28 tahun juga tidak memiliki siapa-siapa. Tapi sekarang dia benar-benar bertemu lagi dengan Gusian. Namun tidak tahu bagaimana harus memulai pembicaraan. Pria itu melepaskan genggamannya, menunjukkan ekspresi tidak sabar. Kamu sangat menyebalkan. Translate_text. Apakah Emi Waning tidak bisa lepas darimu bahkan dengan pura-pura satu kalimat? Sangat melukai hati Emi Waning, membuatnya sakit sampai sulit bernapas. Baru saja, dia masih berpikir mungkin ada kesalahpahaman, tidak menyangka kebenarannya seperti ini. Mengapa melakukan ini? Dia gemetar, hanya bisa mengucapkan satu kalimat ini. Dulu ketika Gusian meninggalkannya dan bertemu kembali, Emi Waning juga bertanya hal yang sama. Sekarang Gusian pura-pura mati dan pergi. Dia masih tidak mengerti. Mengapa melakukan ini? Apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku sama sekali? Apakah kamu benar-benar tidak peduli padaku sama sekali? Lalu mengapa kamu menyelamatkanku? Mengapa memberikan ginjalmu padaku? Bahkan jika itu palsu, aku akan percaya padamu. Tapi tanpa Gusian, yang tetap dingin dan kejam seperti dulu, tentu saja aku membencimu. Aku tidak ingin melihatmu. Emi Waning, semoga kamu bisa sedikit menyadari diri. Anggap saja Gusian mati dalam kebakaran itu. Baiklah, sekarang aku sudah punya nama baru. Namaku Gu Chen. Pria itu tersenyum tipis, menghancurkan hati Emi Waning sepenuhnya. Dia melihat mereka pergi di depannya, sampai sosok mereka benar-benar tak terlihat. Baru dia mulai berteriak histeris. Banyak orang di jalanan ketakutan dan memakinya. Dia adalah orang gila, tapi Gusian sudah mati. Dalam setengah tahun ini, dia juga selalu mengira dirinya sudah gila dan mati bersamanya dalam kebakaran itu. Sekarang Gusian malah berkata, itu hanya untuk menyingkirkannya. Bagaimana bisa kau seperti ini? Bagaimana mungkin kau seperti ini? Gusian, bagaimana bisa kau begitu kejam? Dia memanggil kepala rumah tangga untuk segera menyelidiki nama Gu Chen dan juga wanita di sampingnya. Setelah ada petunjuk, semuanya menjadi mudah diselidiki. Identitas Gu Chen adalah mahasiswa universitas ternama luar negeri, juga anak angkat Gu Jia. Sedangkan wanita di sampingnya adalah tunangannya, putri bungsu Su Jia. Su Jia. Emi Waning tahu, tidak bisa dianggap kekuatan yang terlalu besar. Hanya satu kaki yang telah melangkah ke kalangan atas. Gusian sekali lagi meninggalkanku. Apakah pilihanmu adalah Gu Jia? Matanya memerah, tidak bisa dikatakan sakit atau benci. Dia memutuskan kali ini tidak peduli metode apa yang digunakan. Dia akan membuat Gusian tetap di sisinya. Bahkan jika membuatnya membenci dirinya sendiri, dia tidak akan melepaskannya lagi. Kebencian karena 2 kali ditinggalkan, membuat cintanya padanya menjadi obsesi. Setelah pulang ke rumah, Emi Waning tidak peduli apapun, langsung kembali ke kamar. Dia ingin berpikir baik-baik, metode apa yang bisa digunakan untuk membawa kembali Gusi. Beberapa hari ini, dia tidak pulang, atau membawa pria kali ini jarang sendirian. Ini membuat Lu Jingnian melihat harapan. Dia sendiri memasak banyak hidangan di meja besar. Melalui anak laki-laki kemarin itu, dia sudah memikirkannya dengan jelas. Dia sekarang sudah menjadi suami Emi Waning. Gusian juga sudah meninggal. Tidak ada yang bisa merebut Emi Waning darinya. Asalkan waktunya lama, Emi Waning secara alami akan melupakan Gusian dan melihat kebaikannya padanya. Lu Jingnian membayangkan kehidupan masa depan bersama Emi Waning hingga tua. Dengan hati-hati naik tangga dan membuka pintu kamar. Waning, aku sudah memasak makan malam. Cobalah. Dia tersenyum dan mengucapkan selamat kepada Gusian. Selama periode waktu ini, tidak peduli seberapa marah Lu Waning, dia tidak pernah memukul wajah yang merupakan milik Gusian ini. Tapi hari ini, begitu Lu Waning melihat wajah Lu Jingnian, dia teringat pada Gusian yang dingin. Amarahnya langsung meluap. Pada Gusian dia tidak tega untuk bertindak. Tapi pada Lu Jingnian tentu saja tidak apa-apa. Dia menatapnya dengan ekspresi datar dan berkata, "Kemarilah." Lu Jingnian menyuruhku melihat ekspresi pria itu. Seorang pria berdesakan hingga tak bisa mendekati wanita di depannya. Wajah ini dulu mengalami rasa sakit pengikisan tulang dan pengelupasan kulit. Diubah selama 3 hari penuh. Baru bisa dibuat persis seperti Gusian. Lu Waning mencengkeram dagu Lu Jingnian. Hatinya dipenuhi rasa dingin tak terhingga untuk menghancurkannya. Wajah ini, apa? Lu Jingnian tidak percaya, dia bahkan mengira dirinya salah dengar. Emi Waning, bagaimana mungkin dia mau menghancurkannya? Wajah Gusian ini tidak mengerti. Aku bilang hancurkan wajah ini. Dia tiba-tiba berteriak marah. Lu Jingnian ketakutan dan terdiam, melihat setumpuk barang yang terletak di atas meja. Pria di dalam data meski namanya tertulis Gu Chen, tapi dia dan Emi Waning sama-sama bisa langsung mengenalinya. Ini adalah Gusian, dan hanya Gusian yang bisa membuat Emi Waning seperti ini. Dia tidak mati. Dalam sekejap, wajah Lu Jingnian menjadi pucat pasi. Karena Gusian tidak mati, dia harus merusak wajahnya sendiri. Emi Waning tidak pernah peduli padanya sedikit pun. Saat ini, Lu Jingnian menyadari hal ini dengan sangat jelas. Hatinya tiba-tiba putus asa. Apapun yang dia lakukan, tidak bisa menandingi sehelai rambut Gusian. Dia masih berpikir masa-masa tersulit sudah lewat. Asalkan dia bersikap tenang, Emi Waning pasti akan melihatnya, tapi tidak ada gunanya. Entah Gusian mati atau hidup, Lu Waning tidak akan menoleh padanya. Bahkan untuk rasa bersalahnya terhadap Gusian di hatinya, dia terus menyiksa dirinya sendiri. Dia memang bersalah. Apakah Emi Waning tidak bersalah? Lu Jingnian tertawa dingin. Cintanya padanya benar-benar terkikis. Hanya menyisakan kebencian padamu. Apakah sudah menjadi naga? Mengapa masih belum bertindak? Emi Waning mengerutkan kening. Lu Jingnian tidak pernah membantah perkataannya. Mengapa aku harus bertindak? Jika ada hutang, kamulah yang berhutang lebih banyak padanya.
Siksaan berhari-hari membuat Lu Jingnian tidak lagi bisa menahan Gu Xian. Berita bahwa dia belum mati, seperti jerami terakhir yang menjatuhkannya. Dia tidak percaya bahwa semua yang dilakukannya hingga kini masih kalah dari si jalang itu. Matanya memandang Mu Wanin penuh kebencian. Apakah Gu Xian begitu penting di hatimu, meskipun dia meninggalkanmu berulang kali? Lalu aku? Apa sebenarnya artiku bagimu? Dia juga telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Mu Waning, jelas kamu juga pernah menyukaiku, benar kan? Kalau tidak, mengapa setuju menikah denganku? Bukankah begitu? Gu Xian sudah lama meninggal. Tidakkah kamu bisa melihatku sekali saja? Dia berteriak dengan suara serak. Tetapi kata-katanya hanya membuat Mu Waning semakin marah. Dia mencekik leher Lu Jingnian, menekannya ke meja. Matanya penuh kegilaan. Aku tidak pernah sedikit pun menyukaimu. Lu Jingnian, kamu berpura-pura kecelakaan untuk memaksaku menikah denganmu. Dan Gu Xian sekarang belum mati. Dia tidak meninggalkanku. Dia akan kembali kepadaku. Aku akan menikah dengannya. Aku akan hidup bersamanya sampai tua. Apa hakmu untuk dibandingkan dengan Xian? Kamu hanya mainan kecil yang kumain-mainkan. Kesedihan sejati hanyalah pikiran. Air mata mengalir dari mata Lu Jingnian. Dia pertama-tama tertawa pelan beberapa kali, lalu tertawa terbahak-bahak dengan gila. Matanya penuh dengan cemocan. Kebencian adalah karena kamu tidak bisa menahan Gu Xian. Kamu berulang kali menghinanya dengan uang. Yang melakukan semua ini adalah kamu? Mu Waning. Apa bedanya dia pernah menyelamatkanmu? Dia sudah lama tidak mencintaimu lagi. Hanya kamu yang belum bisa melupakan. Hahaha. Mu Waning, kamu juga mengalami hari ini? Kamu dan Gu Xinian tidak akan bersama. Kalian semua akan mati dengan buruk. Kebencian di matanya membuat Mu Waning terkejut. Meskipun dia menggunakan seluruh tenaganya, hampir mencekik Lu Jingnian sampai mati. Pria ini tidak pernah memohon ampun padanya. Dia terus mengejeknya, mengutuknya seperti lumpur jurang yang dalam, membuat mata Mu Waning dipenuhi sedikit kepanikan. Diam. Aku dan eksperimen akan bersama. Kita akan bahagia selamanya. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Dia berkata sambil menambah kekuatan di tangannya. Lu Jingnian perlahan menutup matanya. Sama sekali tidak ada lagi tanda-tanda perlawanan. Dia mati. Begitu saja mati. Mu Waning kemudian melepaskan tangannya. Agak sulit dipercaya. Lu Jingnian ternyata mati dengan begitu mudah. Melihat pria yang tak lagi bernapas itu, Mu Waning sejenak merasa bingung, seolah dia akan membuka matanya lagi. Dia berdiri lama. Tubuh lembut pria itu perlahan mengeras. Menjadi dingin, dia tidak akan hidup kembali. Mu Waning menarik napas dalam-dalam, baru bisa melepaskan diri dari pemandangan ini. Tiba-tiba dia merasa sangat lelah. Ada suara ketukan di luar. Yang masuk adalah kepala pelayan melihat Lu Jingnian tak bergerak di lantai. Dia sepertinya tidak terlalu terkejut. Tuan Mu, dalam 2 hari ada pesta keluarga Su. Apakah Anda akan pergi? Konon akan diumumkan secara resmi pernikahan Tuan Gu dan Nona Su. Mu Waning memijit pelipisnya. Dengan suara rendah berkata pergi. Tidak hanya akan pergi, tapi juga harus menyiapkan hadiah belakangan. Saya akan mengunjungi keluarga Su dengan baik. Berani-beraninya merebut orang dari saya. Dan benda ini? Uruslah. Translate_text. Dia dengan santai menunjuk ke Lu Jingnian dan juga Pak Bei. Kami menemukan sesuatu yang sedikit berbeda. Ini tentang Nona dari keluarga Su itu. Mu Waning membuka matanya. Nona Su memang kembali dari luar negeri. Benar? Tapi bisnis keluarga mereka sepertinya tidak hanya itu. Jika Tuan Gu masuk ke rumah mereka, mungkin kepala pelayan menjelaskan secara singkat hal-hal yang mereka selidiki. Semakin didengar semakin membuat Mu Waning merasa ngeri. Mereka sama sekali tidak tulus terhadap Gu Xian. Jika dia pergi ke sana, pasti akan dimanfaatkan sampai habis tak bersisa. Mu Waning mengepalkan tangannya, matanya penuh kemarahan. Beberapa hari kemudian, pesta keluarga Su berlangsung sesuai rencana. Awalnya pesta ini hanya akan dihadiri oleh beberapa kerabat dan teman dekat. Tidak akan ada tamu yang terlalu penting. Tak seorang pun menyangka Mu Waning akan muncul di sini. Anda benar-benar datang ke pesta kecil saya ini. Presiden Susi yang sedang menjabat merasa tersanjung. Mereka tak pernah menyangka bisa berkenalan dengan orang besar seperti Tuan Mu. Hehe, suami saya tertarik dengan ini. Jadi saya datang melihat apa yang dia mainkan di sini. Mu Waning tanpa ekspresi. Ternyata begitu. Kenapa tidak melihatnya? Saya juga menyuruh anak-anak muda keluarga saya keluar menyambut. Tuan Su berkata dengan sangat sopan. Apapun alasannya, hari ini kehadiran Mu Waning di pesta mereka sudah sangat berarti. Tamu lain tidak dia urus. Fokus mengelilingi Mu Waning, memperkenalkan industri sushi kepadanya. Sebenarnya ini putri kecil saya yang tidak berguna, yang tidak suka dengan keluarga Gu bersikeras menikah dengannya. Meski kami tidak sebanding dengan bisnis besar keluarga Mu, tapi setidaknya prosedur tetap harus dijalankan dengan mempertunangkan kedua anak muda ini terlebih dahulu. Translate_text. Mari kita pastikan pernikahan ini. Kepala Su berkata sambil tersenyum lebar. Mu Wan tidak menanggapi persahabatan yang tidak jelas. Dia juga tidak keberatan, hingga lampu perlahan-lahan meredup. Serempak menyinari panggung. Barulah pandangan Mu Waning menjadi serius. Meski hanya pertunangan, kedua orang yang berjalan berpegangan tangan juga mengenakan pakaian formal. Gu Chen mengenakan setelan jas hitam. Mu Wanrong mengenakan gaun pengantin putih. Ini adalah pertama kalinya Mu Waning melihatnya mengenakan pakaian pengantin. Pandangan wanita itu akan terasa jauh, membuatnya terus terbayang pada sosok itu. Selamat datang para tamu terhormat. Selamat datang atas kehadiran Anda dalam pesta keluarga Su saya. Hari ini saya ingin mengumumkan hal penting, yaitu bahwa saya Su Wanrong akan bertunangan dengan putra keluarga Gu,
Gu Chen. Wanita itu tersenyum sangat cerah. Di atas ada sebuah cincin yang berkilauan. Semua orang sedang bertepuk tangan. Pak Su tersenyum sampai keriput di wajahnya terlihat jelas. Hanya MU Waning. Dia menatap dalam-dalam orang di atas panggung. Tidak bergerak sama sekali. Pak MU, apakah suami Anda belum datang? Menyadari emosi MU Waning tampak tidak biasa. Pak Su tidak berani menyepelekan. Berkata peduli. MU Waning tidak memandangnya. Dia masih menatap Gu Chen. Dia sudah sampai? Sangat tampan. Kemudian dia berdiri. Ini membuatmu yang semula tersenyum langsung menyadari MU Waning. Dia ternyata juga datang ke lokasi. Kamu sesaat tidak memikirkan hal ini. Memandang orang itu dengan tidak percaya. Kamu tidak menyangka telah mengucapkan kata-kata yang begitu menyakiti. MU Waning masih mengejar ke sini. Bahkan datang ke acara pertunangannya. Melewati banyak tamu. Keduanya saling memandang dari jauh. Seolah hanya ada satu sama lain dengan ribuan kata yang tak terucapkan. Pada momen ini, mereka seolah saling memahami. Detak jantung MU Waning semakin cepat. Entah mengapa, dia bisa yakin Gu Xian masih mencintainya. Meski sekarang dia berganti nama menjadi Gu Cheng, dan Gu Cheng juga mengerti apa yang ingin dilakukan MU Waning. Wajahnya menjadi panik, memandang MU Waning dengan rasa tidak tega, melangkah maju selangkah demi selangkah. Terima kasih atas doa kalian semua. Hari yang baik ini seharusnya tidak ada yang tidak setuju. Kan? Suanru bercanda. Semua orang tentu tertawa terbahak-bahak. Tapi suara tegas MU Waning menembus keriuhan itu dengan jelas terdengar ke segala penjuru. Saya tidak setuju. Dia sudah berjalan ke atas panggung menghadapi Gu Chen. Meskipun MU Zhong Xuan baru kembali ke negara ini belum lama, tapi juga pernah mendengar tentang pendeta Daming. Sekarang sesaat tidak mengerti. Namun MU Waning bahkan tidak memandangnya sekalipun. Pandangannya selalu tertuju pada wajah Gu Chen. Suaranya menjadi lembut. Gu eksperimen tidak peduli Gu Chen. Ikutlah denganku. Aku mencintaimu. Dia seolah kembali ke masa ketika mengungkapkan perasaan pada dulu. Dia gugup, tapi fokus memandangnya. Di matanya hanya ada dia seorang MU Waning. Mengapa kamu selalu tidak mengerti? Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Hasil masa lalu tidak terulang. Gu Chen menolaknya. Mata MU Waning tiba-tiba memucat. Dia tiba-tiba menggenggam tangan pria itu. Tidak boleh, kamu harus ikut denganku. Suan Rou sama sekali bukan orang baik. Dia akan membunuhmu. Semua yang kukatakan adalah benar. Bisnisnya di luar negeri semuanya sudah cukup. MU Waning, kamu melepaskan genggamannya. Di matamu ada kekecewaan, ada kemarahan, ada kecaman. Hanya tidak ada kekasihnya yang begitu telanjang menusuk ke dalam hati MU Waning. Bersamamu justru akan membunuhku. Kamu memaksaku untuk memberikan transfusi darah kepada Lu Jingni. Kamu tak terhitung kali menghinaku dengan uang. Kamulah sampah masyarakat itu. Sudah susah payah meninggalkanmu. Mengapa kamu masih mencariku? Aku suka Suan Rou. Aku mencintai Suan Rou. Dia berbeda denganmu. Dia tidak akan menyakitiku. MU Waning, kamu pikir semua orang sama sepertimu? Perkataanmu terdengar meyakinkan. Napasmu tidak stabil. Hampir menghabiskan seluruh tenaga untuk berteriak. Matamu memerah. Tapi mata MU Waning lebih merah darimu. Apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku sama sekali? Suaranya gemetar. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Dulu mungkin pernah, tapi sekarang aku sudah memiliki kekasih baru. Lalu mengapa kamu memberikan pusaka kepadaku saat longsor salju? Mengapa kamu menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawa? Itu semua sudah lewat. MU Waning, apa kamu tidak mengerti? Semua itu sudah berlalu. Kau meronta dengan putus asa. Dia sama sekali tak ingin menemuinya. Bisakah kau pergi? Bisakah kau jangan muncul di hadapanku? Aku sama sekali tak ingin melihat. MU Waning, aku membencimu. Teriakmu yang histeris menghancurkan pertahanan mental terakhir MU Waning. Dia hanya terdiam memandangnya. Hatinya penuh kesakitan tak berujung. Rupanya dia tetap kehilangannya. Dia tak lagi bicara, hanya memandangmu. Tapi pesta tak akan berhenti karena gangguannya. Meski Susi hanya kelompok kecil, gangguan seperti ini pasti akan menarik perhatian. Marah? Tuan MU, bahkan Ning merusak pesta pertunanganku seperti ini juga tidak baik. Tunanganku sudah bilang, dia sekarang tak mencintaimu lagi. Translate_text. Tuan MU, jangan memaksakan kehendak. Ekspresi Suan Rou sangat buruk. Untungnya Tuan Gu Chen cukup mencintainya. Tidak membuatnya malu. Tidak ada hak bagimu untuk berbicara. Suan Ning menoleh dan melotot. Aura yang dipancarkannya langsung membuat Suan Rou diam. Suan Ning, apakah kamu harus seperti ini? Tidakkah lebih baik kita mengakhiri saja seperti ini? Sorot matamu yang kecewa sangat melukai hati MU Waning. Tapi dia harus membawanya kembali. Suan Rou sama sekali bukan orang baik. Dia tidak bisa hanya berdiri melihatnya masuk ke dalam api. Tuan Si, kamu ikut aku dulu. Nanti akan kujelaskan. Dengan nada memohon meraih tanganmu. Kamu tetap saja tak bergeming. Aku tak akan kembali bersamamu MU Waning. Jangan terus bersikeras lagi. Hubungan kita sudah lama tak mungkin lagi. Jika kamu tetap memaksaku seperti ini, maka aku lebih memilih mati di hadapanmu. Kamu tiba-tiba mengambil pisau buah di meja samping. Tanpa bicara sepatah kata pun, langsung hendak menusukkannya ke dadamu sendiri. Hati MU Waning nyaris hancur. Dia tanpa peduli menerjang ke depan, menahan pisau dengan tangannya. Menggenggam erat, darah mengalir dari telapak tangan, rasa sakit menyebar. Tapi untungnya, dia berhasil mencapai MU Waning. Mencengkeram bilah pisau yang longgar. Dengan sekuat tenaga merebutnya kembali dari genggamanmu. Ini menyebabkan lukanya sangat dalam hingga keringat dingin memenuhi dahimu. Tapi dia tak berani lagi memicunya. Dengan keterikatan yang tak berdaya, Suan Ning seperti seorang pecundang yang compang-camping turun dari panggung dengan perlahan. Baru saat ini Suan Ru menyadari apa yang terjadi. Dia segera memelukmu, menanyakan dengan penuh perhatian, apakah kamu baik-baik saja? Chen, kenapa kamu begitu impulsif? Bagaimana jika terluka? Tidak mungkin. Suan Ru tersenyum dengan terpaksa, menahan air mata. Suan Ning masih sama seperti dulu. Saat aku berada dalam bahaya, dia akan langsung berlari tanpa peduli. Tapi justru karena itu, mereka harus menjaga jarak. Kamu tidak ingin melihat
melibatkannya. Melihat sosok yang kesepian itu, kamu tidak bisa menahan lagi dan mengeluarkan isakan rendah. Suanro mengira dia tergerak oleh rasa kasihan, memeluknya dalam pelukan untuk menenangkan. Tidak ada yang tahu hatimu juga terluka hingga tak tertahankan. Meskipun ada drama seperti MU Wanning, tapi Suan masih menutup tirai. Kamu juga sudah menyiapkan perasaanmu. Mari kita pulang. Hari ini aku akan membawamu ke rumah tua. Berkenalan dengan para tetua. Suanro berkata dengan penuh semangat. Dia sebelumnya ingin membawa Gu Chen ke rumah tua, tapi saat itu tidak ada alasan yang tepat. Bagaimanapun juga identitas Gu Chen adalah anak angkat keluarga Gu. Sekarang akhirnya terpancing. Mata wanita itu memancarkan cahaya serakah. Baiklah, kita sudah bertunangan. Kapan kita bisa menikah? Wanro, kamu juga tahu aku tidak punya banyak pengaruh di keluarga Gu. Kamu menggandeng lengan Suanro dan bertanya dengan khawatir. Cemas, apa kita sudah bertunangan? Menikah hanyalah masalah waktu. Tunggu sampai kakek bertemu dan merasa puas denganmu. Maka itu sudah pasti. Tenang saja, Achen. Suanro tersenyum. Alasan dia dulu memilih Achen adalah karena dia tidak punya orang tua. Keluarganya hanyalah adopsi. Dia sama sekali tidak mungkin memberinya bagian yang besar. Bahkan bisa dikatakan, beberapa saudara dari keluarga Gu itu hampir-hampir ingin dia mati agar tidak ada yang berebut warisan. Kekuatan Gu Chen lemah, mengendalikannya sangat mudah. Kalian naik mobil menuju rumah tua keluarga Su. Di sini tidak banyak orang. Rumah yang luas, terlihat seram dan menyeramkan. Tapi kamu seperti tidak menyadarinya dan hanya tersenyum bodoh. Aku bahkan tidak menyiapkan hadiah. Kakek seharusnya tidak akan menyalahkanku. Kan, bagaimana mungkin? Dia sangat menantikanmu. Dia sudah lama menunggu untuk bertemu denganmu. Itu bagus. Apakah akhirnya aku akan memiliki keluarga sendiri? Suanro, senang mengenalmu. Gu Chen tersenyum. Matanya juga berbinar-binar. Suanro mengejek dalam hati. Benar-benar orang yang bodoh jika benar-benar dibandingkan. Gu Jia bahkan tidak sebanding dengan keluarga Su yang memiliki anak angkat. Benarkah dia pikir dia akan menikah dengannya? Tapi hanya karena dia cukup bodoh, dia bisa mendapatkannya dengan begitu mudah. Suanro membalas dengan asal-asalan. Membawamu ke ruang utama. Kakek keluarga Su duduk di tempat terhormat. Melihat Gu Chen, mata silau, ini tunanganmu. Orang tua itu tampak puas. Benar, kualitas terbaik. Suanro tersenyum pada kualitas terbaik. Apa maksudnya kualitas terbaik? Hanya kamu yang tidak mengerti maksud di antara mereka. Bingung memiringkan kepala. Namun sampai saat ini, Suanro juga malas untuk berpura-pura lagi. Dia memanggil beberapa pelayan, langsung mengikatmu. Mengapa Suanro mengikatku? Bukankah kita akan segera menikah? Apa yang kamu lakukan ini? Lepaskan aku. Kamu panik luar biasa, berjuang mati-matian, tapi bukan lawan beberapa orang. Tidak lama sudah diikat erat-erat, mulutmu bahkan sudah disumbat. Salahkan saja nasibmu yang buruk. Kebetulan kami masih butuh satu wadah untuk mengangkut narkoba. Suanro menunjukkan wajah aslinya. Ucapannya membuatmu membelalakan mata, dan memahami maksudnya. Seketika Meronta dengan sekuat tenaga tak mendengarkan. Bergegas menggelengkan kepala, air mata pun keluar. Bicara, penampilanmu di pesta pertunangan hari ini cukup baik. Kalau bukan karena sedang kekurangan orang, aku juga tak ingin memakaikanmu. Jadi salahkan saja nasibmu yang buruk. Bawa Achen turun. Suanro tersenyum dalam pandangan putus asamu melambaikan tangan. Mereka membawamu ke gudang penyimpanan narkoba. Betapa banyaknya narkoba di sini membuatmu kaget sejenak. Kalau barang sebanyak ini beredar, kau tak berani membayangkan menggigit pecah pelacak yang kau sembunyikan di bawah lidah. Ini adalah kode rahasia yang sudah disepakati sebelum misi. Artinya sudah bisa bertindak. Suanro memanfaatkannya. Tapi bukankah dia juga memanfaatkan Suanro untuk menangkap ikan besar ini? Setelah misi ini berakhir, organisasi tetap akan merencanakan kematian palsu. Kali ini yang mati adalah identitas Gu Chen. Dia akan menggunakan identitas baru untuk menjalankan identitas baru. Semoga nanti tidak bertemu MU Wanning lagi. Tidak lama kemudian, sirine polisi terdengar di luar. Gudang langsung menjadi kacau. Bagaimana polisi bisa menemukan tempat ini? Padahal tidak ada yang tahu bagaimana polisi bisa datang ke sini. Penjaga di sini juga adalah orang-orang keluarga Su. Semua menjadi panik. Pasti pria ini. Tidak lama setelah dia dikurung, polisi datang. Orang yang terdesak bisa melakukan apa saja, apalagi mereka yang memang sudah berkeliaran di zona berbahaya. Sekelompok orang datang dengan penuh amarah, membawa batang besi. Sebelum polisi tiba, berencana membunuhmu dengan cepat. Para pria mengepungnya dan memukulinya tanpa ampun, melampiaskan kemarahan karena gagal di ambang keberhasilan. Membunuhmu? Bajingan? Berani-beraninya melapor ke polisi. Kata-kata makian, disertai pukulan seperti hujan, membuat seluruh tubuhnya tertusuk. Meski sudah siap mengorbankan diri sejak lama, saat benar-benar tiba saat ini, tetap ada sedikit rasa takut. Sudahlah, anggaplah sebagai balasan pada MU Wanning karena telah menipunya begitu lama. Kali ini Gu Xian benar-benar mati. Tidak perlu berpura-pura napas tersengal lemah, tapi tak ada sepatah kata pun yang memohon ampun. Ini adalah harga dirimu sebagai polisi. Sejak mengambil tugas untuk menyelidiki kelompok gembong narkoba besar ini, mengingatmu telah lama meninggalkan segalanya hanya untuk bisa mencabut tumor beracun ini hingga tuntas. Tapi tetap saja sangat sakit. MU Wanning, satu-satunya orang yang kusalahi adalah kamu. Di saat-saat terakhir, kau teringat pernah 2 kali meninggalkannya karena kecemburuan? Pasti dia sangat membencimu. Menghadapi rasa sakit, menghadapi penghinaan, kau tak pernah menangis. Hanya kali ini, mengingat orang yang sangat kau cintai, ekspresi hancur hatinya berulang kali. Kau menangis sambil memuntahkan darah. Jika bisa, kuharap kamu tahun demi tahun aman dan damai. Jangan lagi mengingatku. Selamat tinggal, MU Wanning. Kau putus asa meringkukkan dirimu sendiri. Translate_text. Teriakan Gu Xian yang penuh dengan emosi sedih sepanjang hidupnya, membuatmu membuka mata dengan rasa tidak percaya. Mengapa dia?
Mengapa dia tetap datang? Dalam sekejap, air mata meluap deras. Kamu tidak bisa menahan diri dan menangis. Perasaan yang terpendam begitu lama meledak pada saat ini. Melihatnya berlari ke arahmu seperti dulu. Tidak pernah berubah. Wanita itu menindih tubuhmu, menahan pukulan-pukulan mematikan untuknya. Sementara kamu sudah lama tak bisa berkata-kata karena menangis. Mengapa kamu datang? Aku sudah meninggikanmu. Mengapa kamu masih menginginkanmu? Kamu akan mati. Mu Wanning, kamu akan mati. Karena intervensimu. Pukulan wanita itu semakin kuat. Wajah wanita itu perlahan memucat. Tapi dia masih tersenyum padamu. Sudah cukup baik mati di sisimu. Waktu tidak bisa menangis. Air matamu semakin deras membuat orang lain terdiam. Semua orang di tubuhku telah menyakitimu begitu. Mengapa kamu masih datang? Aku tidak ingin melibatkanmu. Aku tidak ingin Wanning seperti ini. Mengapa kamu masih datang? Aku telah melakukan begitu banyak hal keterlaluan. Mengapa kamu masih datang menyelamatkanku? Wanita itu perlahan tersenyum, dengan lembut mengusap air matamu. Karena aku mencintaimu. Xian, apakah kamu mencintaiku? Suara Mu Wanning melemah. Matanya hampir tidak bisa terbuka lagi. Tapi dia masih berusaha mengukir wajah orang yang paling dicintainya dalam hidup ini dengan dalam di benaknya. Aku rela melewatkan 1 detik. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Sangat mencintaimu. Mu Wanning tersenyum bahagia. Dia hanya menunggu seperti ini. Di depanmu, menghalangi semua luka dan rasa sakit untukmu, dengan teguh menjaga orang yang paling dicintainya. Bahkan meskipun dia sudah menutup matanya tidak bernapas lagi, polisi akhirnya menerobos masuk ke dalam gudang, menangkap semua bandar narkoba. Tapi Mu Wanning juga jatuh selamanya di hadapanmu. Kamu memeluknya dan menangis histeris, tapi sudah terlalu terlambat. Percobaan? Terimalah dengan ikhlas, jangan terlalu sedih. Di depan makam, matamu kosong, menatap batu nisan itu dengan hampa. Rekan-rekan di samping menghibur mereka. Semua tahu betapa besar risiko menjadi polisi anti narkoba. Sedikit saja salah, seluruh keluarga bisa binasa. Sebelumnya, seluruh keluargamu dibunuh oleh gembong narkoba. Kamu datang terlambat, bahkan tidak sempat melihat wajah mereka untuk terakhir kali. Ini orang yang paling kamu cintai juga tewas di tangan gembong narkoba. Tewas di hadapanmu. Untuk melindungi dirimu sendiri, dia dipukuli sampai mati oleh orang-orang itu. Saat pemeriksaan medis, dokter berkata semua tulang di tubuh Mu Wanning patah. Ginjalnya juga rusak. Betapa sakitnya itu. Pada akhirnya, karena mendengar dia mencintai Mu Wanning, dia pergi sambil tersenyum, membuatmu sangat membenci dirimu sendiri. Akhirnya menyadari saat kamu pura-pura mati. Translate_text. Perasaan sakit hati Mu Wanning yang sangat mendalam. Tubuhmu mulai gemetar. Mata yang kosong mengeluarkan air mata, lalu berubah menjadi tangisan yang meledak. Mu Wanning, kau berlutut dengan berat di depan makamnya. Kesedihan yang begitu dalam menyentuh hati. Tidak ada yang mengganggumu. Mereka pergi dengan diam-diam, meninggalkanmu sendirian memeluk batu nisan yang dingin, menangis tanpa daya. Keesokan harinya, ketika pelayan pendeta pergi untuk membersihkan makam, di sana sudah tidak ada orang lagi. Kau menjalankan satu demi satu tugas, berganti-ganti identitas tak terhitung jumlahnya. Juga bertemu dengan banyak orang yang menguntungkanmu. Tapi kau semua lewati dengan senyuman. Kamu tertembak dan terluka parah. Semua orang berusaha menyelamatkanmu. Tetap tidak bisa menghentikan kehidupanmu yang terus memudar. Akhirnya hampir mati. Memikirkan hal ini, kamu justru merasa jauh lebih lega. Memanfaatkan kegelapan malam, saat para perawat tidak memperhatikan. Kamu menyelinap keluar dari rumah sakit. Tiba di depan makam Mu Wanning pada hari kamu putus dengannya. Dia mengejarmu lama dengan mata merah. Aku datang menemanimu. Wanning, kamu tersenyum dan menutup mata, membiarkan semalaman salju menimbun dirimu. Maaf, aku mencintaimu membuatmu menunggu lama. Salju tak berujung, mewarnai langit dan bumi menjadi putih murni. Hari kedua, saat perawat menemukan kamu menghilang, segera melaporkan ke polisi. Mereka mencari di seluruh rumah sakit, tidak menemukan jejakmu. Ketika akhirnya menemukanmu di depan makam Mu Wanning, nyawamu sudah terancam. Tapi kamu tampak sangat bahagia, hanya seperti tertidur lelap. Melihat pemandangan ini sambil tersenyum, hati semua orang terasa sesak. Dia membisu. Mereka semua tahu kejadian tahun itu. Ayahmu adalah seorang polisi penyamaran. Hasilnya seluruh keluarga gugur, hanya menyisakanmu seorang. Itu demi menghindari kejaran bandar narkoba. Kamu terpaksa meninggalkan Mu Wanning. Juga tidak bisa menjelaskan dengan jelas padanya kebenaran. Saat bertemu lagi, cinta atau benci semuanya tidak lagi terdistorsi. Di hati dua orang ini, Mu Wanning yang ditinggalkan terus melukaimu berulang kali. Berharap bisa menemukan sedikit bukti bahwa kamu pernah mencintainya di wajahmu. Namun yang dia tunggu adalah pengkhianatan lagi. Adalah kabar kematianmu. Hingga akhirnya, baru dia tahu. Dari mulutmu lah dia dapat jawaban sejati. Kamu juga terbebas dalam kematian. Semua ini benar-benar layak. Melihat mayat dengan senyum itu, tak ada yang bisa menjelaskan. Karena awal segalanya sudah ditakdirkan tanpa jawaban. Semoga kalian memiliki kehidupan berikut tanpa beban. Tak perlu memikul dendam berdarah. Tak perlu tertipu oleh kebohongan yang menyakitkan. Tak perlu meninggalkan penyesalan. Tak perlu berpisah di tahun paling saling mencinta. Mereka tinggalkan bagi keduanya doa terbaik. Perlahan pergi di bawah salju yang turun. Tapi di sini tak akan ada lagi orang penderitaan cinta.